Beastmaster terhebat. Bab 711. Terbang keluar dari area yang diselimuti senja. Kelompok itu mendarat dan kembali ke perkemahan mereka. Di dalam kamp pusat, setelah Lu Ming dan yang lainnya dibawa pergi untuk perawatan dasar, Li Qian akhirnya tidak dapat menahan diri dan berkata, "Paman Bao, apa yang baru saja kulihat adalah... Apakah kau sedang membicarakan tentang hewan peliharaan legendaris yang ada di sekitar celah dimensi?" Paman Bao berbalik, menatap Li Qian, dan tanpa sadar menjawab, keributan sebelumnya memang disebabkan oleh mereka. Setelah mendengarkan penjelasan Paman Bao, Li Qian mengangguk sedikit untuk menunjukkan pemahamannya. Begitu banyak hewan peliharaan legendaris, jika mereka berbondong-bondong keluar, memang akan sulit untuk menghadapinya. Dia berhenti sejenak, melirik ke arah senja, lalu berkata dengan nada serius, "Tapi yang ingin kubicarakan bukanlah mereka. Maksudmu?" Paman Bao tertegun saat pertama kali mendengar kata-kata Li Qian, tetapi ia segera menyadari apa yang terjadi. Matanya sedikit melebar. "Tidak, kau melihatnya." Li Qian tentu saja memahami makna tak terucap dalam kata-kata Paman Bao. Dia mengerutkan kening, lalu menghela napas panjang. "Kalau yang kau maksud lengan yang dilalap api itu, ya, memang itulah yang kumaksud." Ketika Paman Bao melihat bahwa Li Qian memang melihatnya, matanya berkedip, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Saat Li Qian membuka telapak tangannya, sebuah benda aneh yang diselimuti api merah muncul di pandangannya. Tidak seorang pun tahu metode apa yang digunakan Paman Bao, tetapi benda aneh yang terbungkus dalam cahaya merah dan bayangan itu melayang pelan di atas telapak tangannya. Setelah menunjukkan benda aneh itu, Paman Bao menatap Li Qian dan bertanya, "Apakah kamu tahu apa ini?" "Daging dan darah." Li Qian menatap benda aneh itu sejenak sebelum bertanya dengan ragu. "Benar sekali, itu daging dan darah." Saat Li Qian mengucapkan kata-katanya yang sedikit spekulatif, Paman Bao memberikan jawaban tegas, "Saya mengambilnya dari bukit kecil itu sebelum saya pergi." Li Qian segera mengerti. Paman Bao mungkin merujuk pada bukit kecil yang telah memancarkan energi atribut api yang kuat dan telah menarik Dekan Pan Bing untuk menerobos ke sana. Seperti dugaan Li Qian, kata-kata Paman Bao membenarkan dugaannya di saat berikutnya. Alasan mengapa bukit kecil itu dapat terus memancarkan energi atribut api adalah karena potongan daging ini. "Paman Bao, apa maksudmu?" Li Qian sedikit mengerti maksudnya, tapi dia masih bingung. Paman Bao tidak membiarkan Li Qian menebak-nebak. Ia memberikan penjelasan langsung, "Kalau aku tidak salah, potongan daging ini berasal dari pemilik lengan itu." Alasan mengapa hewan peliharaan legendaris itu berkumpul di dekat celah dimensi adalah untuk mendapatkan daging seperti ini. Kalau begitu, situasi kita memang sangat berbahaya saat itu. Jantung Li Qian berdebar kencang setelah mendengar penjelasan Paman Bao. Meskipun sudah pergi, ia masih tak kuasa menahan rasa takut yang masih tersisa. Jika potongan daging dan darah ini benar-benar menarik bagi binatang peliharaan legendaris itu, maka mereka hampir menjadi sasaran kemarahan semua orang saat itu. Tidak heran Paman Bao terus mengingatkan saya saat itu, dan dia sangat ingin pergi. Melihat perubahan ekspresi Li Qian yang tiba-tiba, Paman Bao mengerti bahwa ia pasti menyadari bahaya saat itu, jadi ia menambahkan sambil tersenyum, "Kalian beruntung. Dua formasi yang kalian buat kebetulan mengisolasi aura makhluk ini. Kalau tidak, kami tidak akan mudah pergi." Meskipun Paman Bao mengatakannya dengan enteng, Li Qian tahu betul bahwa itu hanyalah penghiburan setelah kejadian. Sejujurnya, kalau saja dia tahu dirinya ada dalam situasi itu saat itu, saya tidak yakin dia akan punya keberanian untuk bertahan. Sambil menenangkan diri, Li Qian mencoba menenangkan diri dan kembali fokus pada pertanyaan, "Paman Bao, makhluk berdaging dan berdarah ini termasuk golongan binatang peliharaan yang mana?" Paman Bao dengan lembut menjabat tangannya dan mengumpulkan daging dan darah yang mengambang dari telapak tangannya. Setelah mengumpulkan daging dan darah, dia mengucapkan 4 kata dengan tenang, "Daging dan darah dewa." Daging dan darah dewa. Li Qian mengulangi 4 kata ini tanpa sadar, merasa agak tidak percaya. Dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh informasi dari bidang lain. Ternyata, firasatnya benar, karena penjelasan Paman Bao selanjutnya membenarkan firasatnya, tepatnya, itu adalah daging dan darah binatang dewa. Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Paman Bao melanjutkan, "Seperti yang kamu duga, di atas alam legendaris adalah alam dewa, dan alam ini bukan hanya alam tertentu, tetapi sebenarnya istilah umum untuk alam yang luas. Istilah umum untuk wilayah besar." Li Qian mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun pikirannya masih dipenuhi banyak pertanyaan. Dia tahu betul bahwa dia akhirnya akan menemukan informasi tentang daerah ini. Perbedaan antara mengetahuinya lebih cepat atau lambat cukup jelas. Ini setidaknya akan memungkinkan tujuan penelitian Li Qian melampaui tingkat legendaris. Ini adalah kemajuan yang signifikan. Anda hanya perlu mengetahui ide umum tentang hal-hal ini. Melihat rasa ingin tahu di mata Li Qian, Paman Bao segera mengganti topik pembicaraan, berkata, "Pada tahap ini, beberapa informasi terlalu rumit untukmu, dan tidak ada gunanya untuk memahaminya." Meskipun Li Qian ingin mengetahui lebih banyak rincian dan hal spesifik, dia menyerah setelah mempertimbangkan kata-kata Paman Bao. Paman Bao benar sekali. Bagiku saat ini, mengetahui terlalu banyak tentang alam ilahi itu tidak ada artinya, bahkan mungkin seperti kutukan. Setelah menenangkan pikirannya dan berusaha agar tidak terlalu dipikirkan, Li Qian mengganti pokok bahasan, "Ngomong-ngomong, Paman Bao, bagaimana dengan Tianyi Jiao ini?" Paman Bao mengerti maksud Li Qian.
Ia melirik dunia yang diselimuti senja lagi, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Urusan Tianyi Jiao bukanlah sesuatu yang bisa kau campuri saat ini. Tempat ini tidak terlalu berharga, dan cukup sulit untuk ditangani. Sekolah kemungkinan besar akan langsung menutupnya. Tanpa jeda, dia melanjutkan, atau lebih tepatnya, menawarkan nasihat, sekarang semuanya sudah beres, saya sarankan Anda kembali secepatnya. Baiklah, aku akan segera mengatur perjalanan pulang. Mendengar hal itu, Li Qian memutuskan untuk menurutinya. Seperti yang dikatakan Paman Bao, hal-hal yang terjadi di sini benar-benar di luar kemampuanku untuk terlibat. Dia melirik ke arah Dekan Pan Bing yang berdiri diam di samping seperti anak yang berperilaku baik. Bahkan Dekan Pan Bing kemungkinan akan berada dalam bahaya jika dia terlibat dalam apa yang terjadi di sini. Mungkin tatapan Li Qianlah yang mengingatkan Paman Bao, yang langsung mengalihkan perhatiannya kepada Dekan Pan Bing. Pan muda, bawa Li Qian kembali. Aku ada urusan di sini dan perlu tinggal sedikit lebih lama. Din Pan mengangguk penuh semangat, patuh seperti burung puyuh, baiklah, saya akan segera mengirimnya kembali. Melihat penampilan Dekan Pan Bing yang patuh, Paman Bao tak berniat melepaskannya begitu saja dan mulai menceramahinya lagi. Pan muda, aku tahu betul kenapa kau terburu-buru, tapi izinkan aku memberimu sedikit nasihat, jangan terlalu terburu-buru dalam segala hal. Meskipun situasinya kritis, kami orang tua masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Sekalipun kita tidak dapat bertahan, masih ada tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Di atas itu, apakah mereka adalah penjinak binatang dari alam ilahi? Saat Li Qian mendengarkan ceramah Paman Bao, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia dengan akurat menangkap informasi penting di dalamnya. Bila binatang legendaris itu ada, maka penjinak binatang legendaris itu juga pasti ada. Setelah mendengarkan ceramah Paman Bao kepada Dekan Pan Bing, Li Qian tidak membuang waktu dan kembali ke perkemahannya. Ia baru saja kembali ketika Sun Ruirui kecil berlari menghampirinya. Kak Qian, kemana kau pergi? Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku. Aku pergi terburu-buru tanpa memberitahu gadis kecil itu, tetapi aku tidak menyangka dia akan begitu khawatir begitu cepat setelah aku pergi. Melihat wajah khawatir gadis kecil itu, Li Qian merasakan kehangatan di hatinya. Ia menghampiri dan menepuk kepala gadis kecil itu. Bukan apa-apa. Aku hanya pergi bersama Dekan Pan Bing untuk mencari tahu tentang hewan peliharaannya. Kau tahu, hewan peliharaannya, Hongyang, adalah yang kukembangkan. Untuk menghindari kekhawatiran gadis kecil itu, Li Qian memilih untuk berbohong kecil. Yah, kalau bicara tegas, itu tidak sepenuhnya bohong, itu hanya samar dan tidak jelas. Setelah menghibur gadis kecil Sun Ruirui, Li Qian segera kembali ke topik utama. Ngomong-ngomong, urusan di sini sudah selesai, dan kita bisa segera kembali. Gadis kecil itu, Sun Ruirui, masih belum menyadari apa yang telah terjadi dan tanpa sadar bertanya, bagaimana dengan Luming dan yang lainnya. Li Qian terkekeh dan menepuk kepalanya lagi. Mereka semua telah diselamatkan oleh Dekan Pan Bing. Setelah punya rencana, Li Qian tidak membuang waktu lagi. Ia segera berkemas dan bersiap kembali. Dibandingkan saat mereka datang, ada lebih banyak orang, termasuk Luming, dalam perjalanan kembali, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Meskipun Paman Bao tetap berada di alam obsidian untuk menangani awal dan akhir urusan Tianyi, Dekan Pan Bing telah menyelesaikan transformasinya dan mencapai status legendaris. Oleh karena itu, pertahanan tidak terpengaruh secara signifikan. Lagi pula, fakta bahwa Paman Bao tetap tinggal untuk menangani tugas awal dan akhir adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Siapa yang bisa yakin bahwa mereka tidak akan menjebak penegak hukum lagi? Faktanya, bahkan Li Qian tidak dapat 100% yakin tentang hal ini. Paman Bao mengatakan dia tetap tinggal untuk menangani tugas awal dan akhir, tetapi apakah dia benar-benar tinggal atau tidak seorang pun tahu. Perjalanan kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu berjalan lancar dan tanpa kejadian tak terduga. Mereka membutuhkan waktu sekitar 3,5 hari untuk kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu. Malam itu, di food court bawah tanah kantin ketiga, Li Qian dan Luming duduk berhadapan. Untuk berterima kasih kepada Li Qian karena telah menempuh perjalanan jauh untuk memberikan bantuan, Luming dengan mewah memesan sepiring besar makanan. Tentu saja, di tempat seperti ini, bahkan jika Anda memesan satu meja penuh makanan, biayanya tidak akan banyak. Luming melakukan ini sebagian besar karena rasa terima kasih. Melihat meja yang penuh dengan makanan, tumisan, sate, anggur, teh susu, Li Qian sungguh tersentuh. Barang-barang ini, meskipun tidak berharga, menunjukkan bahwa Luming telah memikirkannya. Sambil mengangkat gelasnya, Luming berkata dengan tulus, terima kasih banyak kali ini. Kalau bukan karenamu, kita mungkin benar-benar terjebak di sini. Kamu tidak tahu, situasinya benar-benar berbahaya saat itu. Li Qian juga mengangkat gelasnya dan mengetukkannya dengan gelasnya, ceritakan padaku detailnya, dan juga, bagaimana kau bisa terjebak dalam kekacauan ini. Sebelum kita berangkat, bukankah kau memberitahuku bahwa pasti tidak akan ada bahaya? Faktanya, Li Qian sudah mengetahui sebagian besar alasan mengapa mereka jatuh dari kejayaannya, berkat Zhou Yunlong. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah terjatuh. Dia cukup penasaran tentang ini. Sejujurnya, saya juga tidak menduga akan terjadi kecelakaan ini, kata Luming sambil mendesah. Selanjutnya, ia menghabiskan beberapa menit untuk menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi.
Kalau dipikir-pikir lagi, semua itu hanyalah nasib buruk. Lu Ming dan teman-temannya, nyatanya, adalah korban bencana yang tak terduga. Mereka memperhatikan aktivitas yang tidak biasa di Tianyi Corner dan mengikuti strategi konservatif, bersiap untuk menyelidiki daerah sekitarnya. Mereka sangat menyadari keterbatasan mereka sendiri dan tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk masuk dan menyelidiki, karena mereka tidak memiliki kemampuan. Namun, ketika nasib buruk menimpa, minum air dingin pun bisa menimbulkan masalah. Tak disangka, bahkan setelah menyelidiki area sekitar, mereka tetap terjebak. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa senja yang menyelimuti seluruh sudut langit akan meluas keluar dalam sekejap. Terlebih lagi, kecepatan ekspansinya begitu cepat sehingga membuat mereka benar-benar lengah. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri dan tersapu ke dalam senja. Saat senja tiba, bahaya mengintai di mana-mana, memaksa mereka bersembunyi seperti tikus. Ketika Li Qian mendengar ini, dia mengangguk sedikit untuk menunjukkan pemahamannya. Saat aku terbang di atas binatang bayangan awan langit milik Paman Bao, selain binatang peliharaan legendaris yang mengelilingi celah dimensi, ada pula banyak bayangan binatang di mana-mana. Wajar saja jika mereka terjebak di dalamnya dan menghadapi bahaya. Sebenarnya, yang paling mengejutkan Li Qian adalah mereka mampu bertahan hingga Dekan Pan Bing tiba. Melalui penjelasan Lu Ming, Li Qian akhirnya mengerti alasan di baliknya. Ternyata tidak ada kesempatan atau keterampilan khusus yang terlibat. Itu murni karena identitas mereka semua luar biasa. Mereka masing-masing memiliki banyak kartu truf, dan setelah jatuh ke dalam cengkeraman Tianyi, mereka mengandalkan kartu truf ini untuk bertahan hidup pada setiap periode berbahaya. Setelah mendengarkan cerita Lu Ming, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengerucutkan bibirnya. Ia mengangkat gelasnya, mengisyaratkan untuk minum, dan berkata, keberuntunganmu tak tertandingi. Ini, minumlah untuk mengusir kesialanmu. Setelah menghabiskan segelas anggur, dia menatap Lu Ming dan bertanya dengan nada mengejek, apa pendapatmu setelah kejadian ini? Perasaanku, itu masih jauh dari cukup. Saat menghadapi bahaya nyata, kekuatan seorang kaisar masih jauh dari cukup. Lu Ming tersenyum kecut, lalu berkata dengan nada agak sentimental, juga, Qianzi, tolong jangan panggil aku, Lu Tianjiao, lagi. Aku sama sekali bukan jenius. Sekarang, mendengar sebutan itu saja membuatku merasa malu. Li Qian mengangguk, memilih untuk mengikuti saran itu, dan mengubah cara dia menyapanya. Jadi, Lu Ming, apa rencanamu selanjutnya? Lu Ming menghela napas panjang, senyum mengembang di wajah tampannya. Teruslah berlatih keras dan tingkatkan kekuatanmu. Li Qian berpikir sejenak dan berjanji, bekerjalah dengan giat. Selama kekuatan mentalmu mencapai tingkat yang dibutuhkan, aku tidak bisa menjamin apapun, tapi aku akan menyiapkan hewan peliharaan legendaris untukmu. Tidak, Lu Ming agak khawatir mendengar ini. Kakak, aku hanya bercanda denganmu sebelumnya. Hewan peliharaan legendaris. Aku tak sanggup membayar harga segitu. Melihat ekspresi paniknya, Li Qian merasa geli. Ia menegakkan tubuh, mengulurkan tangan, dan menepuk bahu pria itu. Kau tak perlu membayar. Ingat saja kita bersaudara. Mendengar ini, Lu Ming, seorang pria dewasa, benar-benar meneteskan air mata. Akhirnya, ia dengan sungguh-sungguh mengucapkan sebuah kalimat, saudaraku, ini wajib, seumur hidup. Setelah berkata demikian, dia menenggak segelas besar bir dalam sekali teguk. Melihat ini, Li Qian memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Bab 712. Setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu dan beristirahat sejenak, Li Qian pergi ke sekolah farmasi pada hari ketiga. Tepatnya, untuk menemui Dekan Ouyang Lansin. Li Qian, apa yang membuatmu mengunjungi wanita tua ini? Di dalam gedung penelitian Dekan Ouyang Lansin, di lantai paling atas, Li Qian dan dia duduk berhadapan. Li Qian menyeduh sepoci teh, menuangkan secangkir, lalu bertanya sambil tersenyum. Ada banyak waktu, jadi Li Qian tidak terburu-buru untuk langsung ke intinya. Ia malah bercanda, Dekan Ouyang, kau sangat cantik dan sedang prima. Aku tidak akan pernah setuju ada yang menyebutmu wanita tua. Ouyang Lansin terkekeh namun tidak mengatakan apa-apa lagi. Li Qian melirik ke arah Dekan, sedikit kejutan terlihat di matanya. Dibandingkan saat pertama kali aku melihatnya, Ouyang Lansin telah banyak berubah. Penampilannya yang tadinya masih seperti remaja, telah jauh lebih dewasa. Tidak lagi terlihat seperti anak kecil. Sekarang, dia lebih terlihat seperti wanita muda berusia awal 20-an, di puncak kehidupannya. Dari sudut pandang ini, penilaian Li Qian terhadapnya sebagai sangat cantik tidak salah. Perubahan dramatis seperti itu dalam waktu sesingkat itu pasti ada hubungannya dengan Wu Qingchuan. Sebelumnya, ada rumor yang mengatakan bahwa gejala Ouyang Lansin akan berkurang dengan kehadiran seorang pria, dan sekarang tampaknya hal itu menjadi kenyataan. Saya hanya bertanya-tanya apakah dia merasa sedikit canggung dengan perubahan ini. Teringat Wu Qingchuan, Li Qian bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, di mana Guru Wu? Aku belum melihatnya. Sejak dia mencapai level legendaris, sekolah telah merekrutnya untuk menjalankan misi rahasia. Mendengar kata-kata Li Qian, Ouyang Lansin cemberut tak berdaya. Ia menjawab, suaranya penuh kebencian, lagi pula, kau tahu dia baru saja kabur dan tidak punya uang. Kalau dia tidak menjalankan misi dan mengumpulkan sumber dayanya, siapa tahu kapan dia bisa mendapatkan hewan peliharaan kedua. Li Qian dapat memahami kekesalan Ouyang Lansin.
Lagi pula, pasangan tua itu adalah pengantin baru yang saling mencintai. Sekolah itu berperilaku sangat tidak rasional. Mereka sebenarnya mengirim Wu Qingchuan keluar untuk sebuah misi saat ini. Merasakan kebencian dalam kata-kata Ouyang Lansin, Li Qian segera memberikan kata-kata penghiburan, seraya berkata, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi jika Guru Wu membutuhkan bantuan, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu mengembangkan gagak emas berkaki 3 dan pohon fusang 9 naga. Ouyang Lansin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, kamu sudah banyak membantu perkembangan Taiwu. Kedepannya, bahkan jika kamu berani berjanji tanpa dasar, dia tidak akan berani menerimanya. Meskipun dia pernah menolong Li Qian sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah Li Qian tunjukkan kepadanya, entah itu menyelamatkan Wu Qingchuan atau menjadi tuan rumah Taiwu Evolution, itu semua tidak ada apa-apanya. Mereka tidak akan melakukan sesuatu seperti mencoba mengambil keuntungan dari Li Qian tanpa malu-malu. Setelah menjelaskan pendiriannya dan Wu Qingchuan, Ouyang Lansin langsung ke pokok permasalahan tanpa basa-basi lagi, katakan padaku, apa yang membawamu ke sini untuk menemuiku? Mendengar ini, Li Qian langsung melanjutkan, memang ada sesuatu. Jika Dekan Ouyang bisa membantu saya akan sangat membantu Anda. Di masa depan, entah itu Anda atau Guru Wu, jika ada evolusi hewan peliharaan lagi, saya akan berusaha sebaik mungkin. Ouyang Lansin tersenyum tipis, lalu raut wajahnya berubah serius. Apa sebenarnya yang bisa menghambat kejeniusan pengembangbiakan di Universitas Penjinak Binatang Sasu kita? Dekan Ouyang, jangan mengolok-olokku lagi. Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah pil berwarna gelap. Apa ini? Ouyang Lansin menatap pil hitam itu dengan ekspresi bingung. Sebagai dekan sekolah farmasi di Universitas Penjinak Binatang Sasu, tujuan Li Qian datang ke sini untuk meminta bantuan dan mengeluarkan pil ini cukup jelas. Pasti ada hubungannya dengan pil hitam pekat ini. Melihat keraguan di wajah Ouyang Lansin, Li Qian terus menjelaskan tanpa henti, pil ini disebut pil ular giok, yang dapat membantu ular giok peliharaan berevolusi menjadi ular piton gelombang bergelombang. Pil ini terbuat dari rumput asing dan kulit ular piton gelombang bergelombang yang telah berganti kulit. Jadi begitu. Setelah mendengar penjelasan Li Qian, Ouyang Lansin tampak tercerahkan. Memikirkan rumor yang beredar di akademi baru-baru ini, ia tak kuasa menahan tawa. Jika orang-orang di pangkalan penelitian ke-9 tahu tentang pil kecil ini, aku penasaran apakah mereka akan menangis sampai tertidur di kamar mandi. Ini benar-benar kasus orang buta yang berada di bawah lampu. Li Qian sama sekali tidak terkejut ketika melihat Dekan Ouyang Lansin telah menebak efek umum dari pil ular giok. Sebagai seorang veteran di bidang farmasi dengan pengalaman bertahun-tahun, dan juga orang yang sangat cerdas, wajar baginya untuk menebaknya. Akan menjadi tidak normal jika dia tidak bisa. Setelah menebak tujuan umum dari pil ular giok, Ouyang Lansin berkata sambil tersenyum tipis, kamu memberitahuku ini dengan mudah, apa kamu tidak khawatir itu akan bocor? Saya mungkin memiliki beberapa kekhawatiran tentang orang lain, tetapi saya merasa tenang sepenuhnya bersama Dekan Ouyang. Ketika Li Qian melihat Ouyang Lansin menggodanya, dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lagi pula, proses evolusi dari ular giok menjadi ular piton gelombang melonjak hanyalah itu, bagiku. Sebenarnya, jika bukan karena sikap bermusuhan tim Ma Ziheng di pangkalan penelitian ke-9 terhadap saya tidak akan ragu untuk membagikannya. Setelah mendengarkan kata-kata Li Qian, Ouyang Lansin terdiam sejenak, lalu berkomentar dengan agak pedas, penelitian memang menghindari orang-orang biasa-biasa saja yang memegang jabatan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Lalu, ia melontarkan kritik pedas, katanya, kalian hanya melakukan ini di akademi pelatihan. Kalau ini di akademi farmasi kita, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Sapu semua Ma Ziheng dan Niu Ziheng ketumpukan sampah. Li Qian merasa sedikit malu mendengar kritiknya. Tidak berlebihan. Orang-orang di pangkalan riset ke-9 memang cakap, tapi mereka sedikit kurang dibandingkan denganku. Setelah sedikit membanggakan dirinya, ia menenangkan diri dan melanjutkan topik sebelumnya, baiklah. Kembali ke pokok bahasan utama, setelah memahami metode evolusi ular piton gelombang, langkah selanjutnya adalah memahami metode evolusi ular Yao. Pada tahap ini, melalui material yang digali oleh sekolah di situs Posita dan informasi yang dibagikan oleh Guru Wu, saya telah memahami beberapa poin penting. Melihat Ouyang Lansin tetap diam dan bersikap mendengarkan, Li Qian mengungkapkan tujuan sebenarnya dari perjalanannya, dengan menggunakan kulit ular Yao yang telah ditumpahkan sebagai bahan baku dan mengintegrasikan beberapa sumber daya yang luar biasa, kita seharusnya dapat mengembangkan semacam obat atau pil. Mendengar ini, Ouyang Lansin langsung mengerti maksud Li Qian dan menambahkan, obat atau pil semacam ini sangat bermanfaat bagi evolusi ular Yao. Benar. Li Qian mengangguk, lalu tersenyum dan menatap Ouyang Lansin. Ouyang Lansin menyesap tehnya dan berkata dengan kesal, setelah berputar-putar seperti ini, akhirnya kau menunjukkan tujuanmu. Li Qian terkekeh dan langsung mendesak, jadi, Dekan Ouyang, apakah Anda akan menerima tugas ini atau tidak? Aku tidak sendirian sekarang. Selain diriku, ada juga Lao Wu. Demi hewan peliharaan legendaris di masa depan, aku tidak bisa menolak. Ouyang Lansin sengaja mengeluh, tetapi sebenarnya, ia setuju tanpa ragu. Memang benar dia membalas budi Li Qian, dan juga benar dia mengumpulkan niat baik untuk perkembangan potensial di masa mendatang. Dari kedua perspektif ini, dia tidak mungkin menolak. Melihat Ouyang Lansin setuju,
Li Qian pun menurutinya dan menyelesaikan masalah itu. Hahaha, Dekan Ouyang, jangan bercanda denganku. Aku mempercayakan masalah ini padamu. Ouyang Lansin menyesap tehnya lagi, lalu berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, serahkan saja padaku, tidak akan salah. Ngomong-ngomong, informasinya. Saya tidak berani berbicara tentang hal lain, tetapi jika menyangkut pengobatan, selain dari beberapa praktisi senior yang jarang menggunakan keterampilan mereka, di antara generasi menengah mahasiswa di Universitas Penjinak Binatang Sasu, jika dia mengklaim sebagai yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Melihat Ouyang Lansin percaya diri, Li Qian pun ikut senang. Nanti akan dikirim lewat intranet sekolah. Setelah mempercayakan obat kulit ular kepada Dekan Ouyang Lansin, Li Qian berhenti mengkhawatirkan masalah itu dan mulai berkonsentrasi pada bidang penelitian lainnya. Selain itu, ia juga menaruh perhatian khusus pada pengaturan kontrak untuk ketiga wanita tersebut. Setelah bertemu dengan Dekan Ouyang Lansin, malam itu, ia memanfaatkan kesempatan untuk tidur dengan ketiga wanita itu. Setelah selesai, di ranjang besar, Li Qian bertanya, Rui, Ziyu, dan Yuyu, apakah kalian bertiga punya rencana untuk kontrak hewan peliharaan yang akan datang? Jika kau punya, beritahu aku, dan aku akan membantumu menemukan jawabannya. Tanpa henti, ia menatap Yuyu, wanita bersayap itu, saudari Yuyu, pergilah dulu. Selain elang naga api, Yuan putih, Taiwu, dan burung suanding, apa rencanamu untuk posisi kontrak kelima? Yuyu menggelengkan kepalanya dan berkata jujur, aku belum memikirkannya. Li Qian berpikir sejenak, lalu memberikan pendapatnya, aku akan memberimu dua pilihan, gagak emas berkaki tiga dan binatang bayangan awan cahaya surgawi. Gagak emas berkaki tiga sudah jelas, dan kau juga tahu tentang binatang bayangan awan cahaya surgawi. Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kami telah menguasai metode evolusi hewan peliharaan yang legendaris. Jika aku bertanya, mereka pasti akan membantuku mengembangkannya. Setelah mendengar rencana Li Qian, Yu, seorang wanita dari klan bersayap, langsung membuat pilihannya tanpa banyak berpikir, saudari Ziyu sudah membuat kontrak dengan merpati matahari berkobar, dan aku ingin membuat kontrak dengan binatang bayangan awan cahaya surgawi. Sebenarnya, pilihan ini tidak sulit. Ketika Anda memiliki hewan peliharaan yang sama, menghindari homogenisasi dan memiliki kebutuhan yang saling melengkapi adalah hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan. Li Qian mengangguk pelan setelah mendengar pilihan Yu. Pilihan yang bagus. Aku akan membantumu berkomunikasi dengan pihak sekolah. Kamu bisa mengontrak Bangau Lingyun dengan bakat yang bagus dulu. Terima kasih, adik Qian, kata Yu dengan manis, melihat betapa khawatirnya Li Qian padanya. Terima kasih semuanya, tapi bisakah kalian berhenti memanggilku, adik kecil? Kata Li Qian dengan nada getir, bercanda. Dia selalu merasa bahwa Yu, wanita dari suku bersayap, memiliki makna lain saat memanggilnya, adik laki-laki. Jadi, kau mau aku panggil apa? Yu terkekeh, lalu bertanya dengan nada main-main. Li Qian terbatuk pelan dan memberikan sarannya. Di saat yang sama, tangan dan kakinya mulai gelisah di balik selimut. Ya sudahlah, panggil saja aku, kakak, seperti yang biasa mereka lakukan. Yu merasakan agresi Li Qian dan nadanya melunak, tapi aku jelas lebih tua darimu. Bagaimana kalau begini, tuan, suami, sayang, atau kakak Qian? Kau bisa pilih salah satu. Tanya Li Qian terus terang, langsung menyebutkan beberapa gelar untuk dipilihnya, lalu memandanginya sambil tersenyum tipis. Saudara Qian. Yu ragu sejenak, tetapi akhirnya menyerah dan memilih untuk menuruti keinginan Li Qian. Yang terpenting, ia tahu betul bahwa jika ia dengan keras kepala menolak untuk berbicara, ia mungkin akan mengalami semacam siksaan di kemudian hari. Saat itu, ia mungkin akan memanggilnya ayah, alih-alih kakak. Mendengar Yu menyapanya seperti itu, Li Qian mengangguk puas, benar. Melihat ekspresi puas Li Qianzi, Yu bergumam tak berdaya, dia memang tahu cara memanfaatkanku. Li Qian mengabaikan gumaman wanita bersayap itu dan memfokuskan pandangannya pada Mo Ziyu. Selanjutnya, kau, Ziyu. Dia menanyakan pertanyaan yang sama lagi, selain kupu-kupu api mengalir, pedang iblis api hitam, merpati matahari berkobar, dan pohon beringin emas, apa pendapatmu tentang slot kontrak kelimamu? Mo Ziyu menatap Li Qian dengan mata penuh kekaguman, aku akan mendengarkanmu, saudara Qian. Li Qian berpikir sejenak, lalu memberikan sarannya, saya sudah bertanya tentang Universitas Penjinak Binatang di Sasu. Mereka saat ini tidak mengetahui metode evolusi hewan peliharaan atribut api legendaris lainnya. Sekarang, kalian punya dua pilihan. Pertama, kalian bisa membuat kontrak dengan naga es dan api yang sudah kukuasai. Keuntungannya adalah kalian bisa membuat kontrak dengannya kapan saja, tetapi kerugiannya adalah kalian tidak tahu kapan kalian bisa meneliti metode evolusi legendaris. Kedua, saya akan meminta bantuan Universitas Penjinak Binatang lainnya untuk mengembangkan hewan peliharaan potensial legendaris dengan atribut api. Mo Ziyu tersenyum lembut, pikirannya tidak berubah, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, kita tunggu saja. Kalau aku pribadi, aku lebih suka pilihan kedua. Li Qian mengeratkan pelukannya pada wanita cantik itu, tidak terburu-buru, melainkan memilih untuk melangkah dengan hati-hati. Ada alasan lain mengapa dia melakukan ini, dia belum tahu banyak tentang hewan peliharaan atribut api legendaris dari sekolah lain.
Membuat pilihan tanpa mengetahui atau memahami bukanlah keputusan yang bijaksana. Akhirnya, kamu, Rui Rui. Setelah membahas rencana kontrak Mo Ziyu, Li Qian menatap gadis kecil Sun Rui Rui untuk terakhir kalinya. Gadis kecil itu, Sun Rui Rui, menunjuk hidungnya dan kemudian berkata tanpa pendapat apapun, aku sama seperti Suster Ziyu, aku akan mendengarkanmu. Bukan karena gadis muda itu tidak memiliki pendapatnya sendiri, tetapi ia memilih untuk mempercayai Li Qian tanpa syarat. Tentu saja, dia lebih tahu bahwa orang itu tidak akan pernah sengaja menyakitinya. Li Qian turun dari tempat tidur, memegang pergelangan tangan gadis kecil itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kau baru saja membuat kontrak dengan satu naga banjir sisik biru dan satu roh laut pasang, yang sangat membatasi kekuatan tempurmu. Kau harus memanfaatkan dua slot kontrak lainnya sesegera mungkin. Taiwu adalah pilihan. Kamu bisa mengontrak Thunder Sparrow atau Jade Serpent terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, ia teringat seseorang, dan matanya tiba-tiba berbinar. Ia segera mengambil keputusan. Pilihan lain, aku lebih suka salah satu hewan peliharaan Paman Bao, binatang taik susudon. Itu juga jalur evolusi langsung menuju legenda. Aku bisa bicara dengan pihak sekolah dan memintamu mengontrak kura-kura perisai dulu. Binatang taik susudon sebelumnya telah berubah wujud menjadi manusia untuk mencegat Li Qian selama pertempuran melawan Flash Mountain Bruce. Oleh karena itu, ia memiliki kesan yang cukup mendalam terhadap hewan peliharaan legendaris ini. Hal lain yang telah ia pertimbangkan dengan saksama adalah bahwa tim kecil mereka saat ini tidak memiliki hewan peliharaan yang benar-benar bagus dalam bertahan, dan mengontrak hewan peliharaan akan menjadi tambahan yang bagus. Tentu saja, alasan utama untuk mempertimbangkan binatang taik susudon adalah, seperti binatang Tiang Wang Yunying, metode evolusinya telah dikuasai oleh Universitas Penjinakan Binatang Sasu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Kakak Qian. Tanpa berkata apa-apa, gadis kecil Sun Rui Rui mengangguk langsung, seperti bayi yang baik. Faktanya, di depan Li Qian, dia memang berperilaku seperti anak yang berperilaku baik. Bab 713. Setelah mengatur rencana kontrak untuk ketiga wanita itu, Li Qian sekali lagi mengabdikan dirinya sepenuh hati pada penelitian tentang evolusi ular Yao. Tentu saja, dia memperhatikan Flaming Dragon Eagle dan Icebird milik Wu Yu, serta Flowing Fire Butterfly dan Black Flame Sword Demon milik Mo Ziyu. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah kupu-kupu api yang mengalir. Mereka telah lama mencapai batas potensi ras mereka, dan bahkan bergerak maju untuk menerobos batas itu. Li Qian cukup khawatir tentang posisi kontrak Mo Ziyu. Masalah terbesar saat ini adalah jalur evolusi selanjutnya telah terputus. Jika saja hal itu tidak terganggu, mengingat jaringan koneksi Li Qian saat ini, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk terus berkembang. Li Qian teringat bahwa Kameratsun telah meneliti bentuk evolusi Firefly selanjutnya. Ini seharusnya menjadi titik awal yang baik. Meskipun tingkat penelitian Kameratsun hanya dapat digambarkan sebagai biasa-biasa saja, ia masih cukup mampu melakukan pekerjaan untuk orang lain. Tidal si spirit sebelumnya berada dalam situasi ini. Jika kita mengambil semua materi langsung darinya, tentu akan menghemat banyak masalah. Kedua, ada iblis pedang api hitam. Potensinya tentu lebih tinggi, tetapi ia memiliki masalah yang sama seperti Flowing Fire Butterfly, jalurnya ke depan terhalang. Jika mereka ingin terus berkembang, Li Qian harus secara pribadi memulai penelitian di bidang ini. Saya hanya tidak tahu apakah ada tim lain yang melakukan penelitian ini. Idealnya, Anda harus memilikinya, sehingga Anda dapat mengambil alih kembali bahan yang setengah jadi. Setelah melakukan begitu banyak penelitian, Li Qian sampai pada suatu kesimpulan. Metode intervensi tengah proses ini adalah yang paling efisien. Memikirkan evolusi masa depan Flowing Fire Butterfly dan Black Flame Sword Demon, Li Qian tak dapat menahan diri untuk mendesah. Dia tidak begitu jelas tentang dua hewan peliharaan yang telah dimusnahkan, tetapi menilai dari dua hewan peliharaan itu saja, keluarga Mo tidak punya niat untuk merawat Mo Ziyu dengan baik. Menurut apa yang diceritakan Dekan Fei kepadanya, ada banyak sekali hal-hal memalukan yang terjadi di dalam keluarga penjinak binatang yang sudah lama berdiri seperti ini. Beberapa insiden ini bahkan berujung pada situasi yang memalukan. Misalnya, Dekan Fei pernah mengatakan bahwa ada seorang guru di Universitas Penjinak Binatang Dataran Tengah yang merupakan penjinak binatang legendaris yang baru dipromosikan. Identitas aslinya dikatakan sebagai anggota pinggiran dari keluarga tua penjinak binatang di kota Luozu, Provinsi Dataran Tengah. Menurut Din Fei, penjinak binatang legendaris yang baru dipromosikan ini menderita banyak perundungan dari keturunan kuat keluarganya saat ia masih muda. Bahkan sekarang, dia masih menyimpan permusuhan yang besar terhadap keluarganya dan hampir tidak pernah berhubungan dengan mereka. Kejadian ini kabarnya menjadi bahan tertawaan di Luozu. Keluarga itu menjadi bahan tertawaan orang lain. Mereka memiliki mata tetapi tidak dapat mengenali emas yang bertatahkan batu giok. Kembali ke pokok bahasan, selain Mo Ziyu, elang naga api dan burung suanbing milik wanita klan bersayap Wu Yu jauh lebih mudah untuk dihadapi. Mereka semua memiliki jalur evolusi yang matang. Dengan kemampuan Li Qian saat ini, meminta bantuan sekolah untuk mengumpulkan dana bagi evolusi mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, baik elang naga api maupun burung es mistik belum mencapai batas potensi ras mereka dan tidak terburu-buru untuk berevolusi. Setelah mengatur posisi kontrak untuk ketiga wanita itu, Li Qian tidak membuang waktu dan pergi ke kantor Dekan Fei keesokan harinya.
Saat menyelamatkan Luming, sebuah pemikiran mendalam menyebabkan nilai progres evolusi ular piton gelombang bergelombang menjadi ular Yao melonjak 5 poin. Dari 5 poin progres tersebut, Li Qian mengonfirmasi beberapa informasi. Pengumpulan energi plus keseimbangan energi plus lingkungan evolusi yang sesuai harus menjadi proses evolusi loop tertutup. Dengan membantu gagak emas berkaki 3 matahari merah berkembang, kita kini memiliki cara untuk mengumpulkan energi sekaligus menjaga keseimbangan energi. Yang tersisa hanyalah menemukan tempat yang tepat untuk evolusi. Dalam hal ini, Li Qian yakin bahwa dirinya kurang pengetahuan dan akan sulit menemukan lokasi evolusi yang cocok, jadi dia datang ke sini untuk meminta bantuan. Ia tiba di kantor Dekan Fei dan terkejut melihat Dekan Pan Bing juga ada di sana. Mereka saling menyapa, Dekan Fei, "Oh, Dekan Pan, kau juga di sini." Dekan Fei melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Li Qian duduk. Setelah Li Qian duduk, ia langsung bertanya, "Li Qian, apa yang membawamu ke sini?" Li Qian telah lama terdaftar di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Selama ini, Dekan Fei mulai memahami bahwa Li Qian adalah tipe orang yang hanya muncul ketika ia membutuhkan sesuatu. Jadi kunjungannya kali ini jelas bukan sekadar singgah biasa. Benar sekali, saya sedang meneliti jalur evolusi dari ular piton gelombang ke ular piton dipper. Melihat Dekan Fei bertanya langsung, Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Metode evolusi dari Thunder Sparrow menjadi Purple Lightning Eagle bergantung pada lingkungan. Kami mencari cukup lama sebelum menemukan lingkungan yang cocok di Thunder Garden Swamp. Sekarang, saya sangat yakin bahwa evolusi ular Yao seharusnya sama. Li Qian, penuh percaya diri dan dengan senyum di wajahnya, melanjutkan, kemungkinan besar kita perlu menemukan tempat dengan energi atribut air yang sangat melimpah. Setelah menjelaskan tujuan kunjungannya, Li Qian berpikir bahwa Dekan Fei mungkin akan memikirkannya sejenak. Karena sebenarnya ada beberapa tempat yang memenuhi persyaratan ini. Tentu saja, apakah itu benar-benar memenuhi kebutuhan evolusi hanya dapat ditentukan setelah kunjungan ke lokasi. Itulah yang dipikirkan Li Qian, tetapi yang mengejutkannya, begitu dia selesai berbicara, Dekan Fei memberikan jawaban langsung, jurang air hitam. Mendengar jawaban Dekan Fei, Li Qian tertegun sejenak, karena responnya sangat cepat. Setelah menyadari apa yang terjadi, dia langsung bertanya, Blackwater Abyss, tempat apa ini? Dekan Fei menatap Li Qian dan berkata dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa, selain Rawa Tingyuan, tempat yang menghasilkan ular Yao paling liar adalah jurang air hitam. Jika ada lokasi evolusi yang cocok di alam dimensi, jurang air hitam tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling mungkin. Mendengar ini, wajah Li Qian menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tahu bahwa Rawa Tingyuan menghasilkan ular Yao, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa ada tempat lain di mana ular Yao juga diproduksi. Terlebih lagi, kuantitas yang dihasilkan bahkan melampaui Thunder Garden Swamp. Penurunan popularitas Rawa Tingyuan belakangan ini sebagian disebabkan oleh banyaknya orang yang berbondong-bondong ke Blackwater Abyss, lanjut Din Fei tanpa henti. Apakah ini juga daerah yang baru dikembangkan? Li Qian memahami maksud Dekan Fei. Dekan Fei mengangguk. Ya. Mata Li Qian berbinar saat dia melanjutkan, di mana Blackwater Abyss. Di dalam dimensi tingkat ketiga di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, kata Dekan Fei sambil melirik Dekan Pan Bing yang sedari tadi duduk diam di sampingnya. Dekan Pan Bing menerima tatapan Dekan Fei dan mengangguk sedikit. Baiklah, datang lagi tugas pengawal saya. Dekan Pan Bing berpikir dalam hati dengan pikiran-pikiran ini, dan benar saja, saat berikutnya, Li Qian mengungkapkan rencananya, baiklah, sepertinya aku harus pergi ke Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Mempelajari pola evolusi ular Yao akan sangat bermanfaat bagi sekolah, jadi Dekan Pan Bing tentu saja tidak akan menolak. Ia langsung menawarkan, saya akan ikut denganmu. Li Qian menatap Dekan Pan Bing yang telah mengajukan diri, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Bukankah seharusnya kamu sangat sibuk setelah dipromosikan? Di mana kamu punya waktu? Dekan Pan Bing melirik Li Qian dan berkata dengan tegas, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatanmu. Li Qian mendecak lidahnya, tidak yakin harus berkata apa, dan hanya bisa tergagap tanda setuju, oke. Setelah mengobrol sebentar, dan melihat bahwa hal-hal penting telah dibahas secara memadai, sebelum pergi, Li Qian tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan. Bukankah sekolah kita agak terlalu tidak manusiawi? Mendengar ini, Dekan Pan Bing tampak bingung. Apa maksudmu? Li Qian mengerutkan bibirnya, lalu teringat akan kekesalan Dekan Ouyang Lansin kemarin, jadi dia berkata dengan nada aneh, Guru Wu dan Dekan Ouyang adalah pengantin baru, dan tak lama kemudian, Anda mengeluarkan misi rahasia untuk memisahkan mereka. Puff! Dekan Pan Bing tak kuasa menahan tawa mendengar ucapan Li Qian. Ada sesuatu yang lebih penting daripada yang terlihat. Kau benar-benar salah paham dengan sekolah ini. Melihat reaksi Dekan Pan Bing, Li Qian langsung tertarik. Apa rahasianya? Dia benar-benar ingin mendengar tentang gosip dan gosip. Dekan Pan Bing melirik ke arah Dekan Fei yang berekspresi tenang, lalu membungkuk sedikit dan berbisik di telinga Li Qian. Akan tetapi, bisikan-bisikan mereka di hadapan seorang penjinak binatang legendaris tidak ada bedanya dengan berbicara secara terbuka. Mendengar penuturan Dekan Pan Bing, mata Li Qian terbelalak tak percaya, lalu ia berseru, ahem, ternyata ada hal seperti itu.
Setelah mengungkapkan perasaannya, dia tak dapat menahan diri untuk menambahkan beberapa kata komentar, Dekan Ouyang memang agak terlalu terburu-buru. Hal-hal semacam ini seharusnya dilakukan secara bertahap, bukan dengan menghabiskan sumber daya. Di sampingnya, bibir Dekan Panbing berkedut lagi saat mendengar penilaian Li Qian. Bahkan Din Fei, yang biasanya tidak terpengaruh oleh pujian atau kritikan, memasang ekspresi agak aneh saat ini. Dalam perjalanan pulang, Li Qian tidak dapat menahan tawa ketika mengingat kata-kata Dekan Panbing. Ternyata Wu Qingchuan mengambil misi rahasia itu bukan karena ditugaskan sekolah, tetapi karena ia sendiri yang melamarnya. Alasannya sederhana, tubuhku tidak sanggup lagi, dan aku ingin beristirahat. Alasan dibalik situasi ini dapat ditelusuri kembali ke kondisi kesehatan Dekan Ouyang Lansin. Seperti yang dikabarkan, kondisi lolinya memang bisa diatasi, dan caranya sangat sederhana, rekonsiliasi pria-wanita. Dekan Ouyang Lansin, dengan penampilannya yang seperti anak kecil, telah menjadi subjek bisikan dan gosip yang tak terhitung jumlahnya, yang mau tidak mau membuatnya agak kesal. Sekarang setelah solusinya akhirnya ditemukan, tentu saja semua orang ingin mengembalikan penampilan asli mereka sesegera mungkin. Oleh karena itu, mereka sedikit tidak sabaran, meminta terlalu banyak dan terlalu sering. Seperti kata pepatah, tidak ada ladang yang tidak bisa dibajak dengan baik, hanya lembu yang telah bekerja sampai mati. Meskipun Wu Qingchuan telah maju ke tingkat legendaris dan tubuhnya telah mengalami transformasi dari dalam keluar, ia masih merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan yang begitu sering. Karena tidak punya pilihan lain, ia secara proaktif mendekati sekolah dan mengajukan misi rahasia untuk bersembunyi dan memulihkan diri. Setelah kembali ke pangkalan penelitian batu giok, Li Qian memanggil gadis muda, Sun Ruirui. Dia tersenyum dan menatap gadis kecil Sun Ruirui, lalu berkata dengan lembut, "Ruirui, selanjutnya, aku akan pergi ke Universitas Penjinak Binatang Jiangnan." Tanpa berpikir panjang, gadis kecil Sun Ruirui langsung menjawab, "Kakak Qian, aku ingin pergi bersamamu." Li Qian menghampirinya, mengelus kepala kecilnya, dan dengan lembut menghiburnya, "Jangan khawatir, kali ini tidak akan ada bahaya pergi ke Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Dan paling lama, aku akan pergi selama seminggu sebelum kembali." Li Qian menggenggam wajah cantik gadis kecil itu dengan kedua tangannya dan dengan lembut menyentuh bibirnya yang semerah ceri. "Tentu saja, alasan aku tidak menyarankanmu ikut denganku adalah karena ada sesuatu yang sangat penting di sini, di dalam pangkalan penelitian giok, yang harus kau tangani." Wajah gadis kecil itu memerah, seolah-olah dia mabuk. Dia bertanya dengan suara rendah dan ragu-ragu, "Ada apa?" Li Qian menoleh keluar jendela dan berkata tentang rencana perguruan tinggi selanjutnya. Perguruan tinggi berencana untuk mengalokasikan beberapa pangkalan penelitian di daerah sekitarnya yang saat ini kosong ke pangkalan penelitian batu giok kita. Pekerjaan alokasi khusus harus segera dimulai. Hal sebesar ini, basis penelitian kita tidak mungkin bisa berjalan tanpa pemilik laki-laki dan perempuan, bukan? Ketika pelayan kecil Sun Ruirui mendengar kata-kata "nyonya", wajahnya yang sudah memerah berubah semerah matahari terbenam yang terbakar. Dia berbicara dengan malu-malu dan ragu-ragu, suaranya nyaris tak terdengar, "Kakak Qian, apa yang kau katakan?" "Aku tidak." Melihat gadis kecil itu yang tampak malu-malu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. "Apa, kau tidak mau jadi pemilik pangkalan penelitian giok kita?" "Tidak, tidak, kalau begitu, segera kembali." Sun Ruirui, gadis kecil itu, segera membalas, lalu tergagap, tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya hanya membenamkan kepalanya di pelukan Li Qian. "Gadis ini sangat mudah ditipu. Aku benar-benar curiga suatu hari nanti kau akan menjualnya, dan dia mungkin akan menghitung uangnya untukmu." Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, tak kuasa menahan godaan saat menyaksikan adegan ini. "Mana mungkin aku tega menjual gadis kecil semanis ini. Aku pasti akan sedih melihatnya menderita." Li Qian terkekeh dan menepuk kepala gadis kecil itu lagi. Mendengar hal ini, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, bergidik dan terus mengejek, "Ih, murahan sekali." Li Qian melepaskan gadis kecil Sun Ruirui dan langsung menerkamnya, "Apakah kamu ingin aku mengatakan sesuatu yang lembut kepadamu juga?" "Tidak mungkin." Wu Yu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, terkikik, dan segera lari. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, Li Qian, Wu Yu, Mo Ziyu, dan Dekan Panbing tiba di Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Di dalam Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, Li Qian melihat tiga wajah yang dikenalnya. Mereka adalah Duan Kong, yang menyelamatkannya jauh di dalam reruntuhan Rongren. Tian Kui, Dekan Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Dan Luo Xiki, mentor Pei Yuan, yang bertransaksi dengannya. Melihat ketiga orang yang menunggunya di pintu masuk akademi, Li Qian segera melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Dekan Tian Kui, Guru Duan, Guru Luo, saya sungguh merasa terhormat atas keramah tamahan kalian." Dekan Tian Kui terkekeh lalu bercanda, "Seorang jenius sekali dalam seabad dari Universitas Penjinak Binatang Sazu telah menghiasi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kita dengan kehadirannya. Jika kita tidak memperlakukannya dengan baik, aku khawatir Fei Tua akan terus mengomel saat kita bertemu lagi." Lelucon Din Tian Kui segera memeriahkan suasana. Mendengar ini, Li Qian pun terkekeh dan merendahkan diri, "Dekan Tian Kui, tolong jangan mengolok-olokku." Tepat saat Li Qian sedang berbicara dengan Dekan Tian Kui, sebuah kepala halus dengan wajah agak tembam muncul dari belakang Luo Xiki, mahasiswa Li Qian. "Hei,
Yuan, kau juga di sini. Li Qian melihat ke arah suara itu lalu tersenyum lebar. Ya, gadis yang tiba-tiba muncul dari belakang Luo Xiki tidak lain adalah Pei Yuan, yang juga dikenal sebagai Tuntun Bukan Babi di grup Lembaga Penelitian Hewan Peliharaan. Setelah menyapa Pei Yuan, Li Qian menatapnya dan dengan santai bertanya, kau tidak akan bersama kami di dimensi berikutnya kali ini, kan? Mendengar ini, Luo Xiki tersenyum tipis dan menjawab, bahwa dia untuk memperluas wawasannya. Dia adalah mentor Pei Yuan, jadi sangat masuk akal baginya untuk mengajak Pei Yuan memperluas wawasannya. Itulah yang dipikirkan Li Qian, tanpa terlalu memikirkan apakah Universitas Penjinak Binatang Jiangnan punya motif lain. Dekan Pan Bing, yang berdiri di samping, menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya berubah agak aneh. Proyek penelitian yang begitu penting, yang melibatkan bidang dimensi tingkat ketiga, didampingi oleh seorang mahasiswa yang baru saja menjadi hegemon, dan yang juga seorang mahasiswi dan kenal dengan Li Qian. Dalam pandangan Dekan Pan Bing, tujuan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan melakukan hal ini sangatlah jelas. Ini adalah perangkap madu yang nyata. Selain Dekan Pan Bing, Wu Yu, wanita bersayap, juga memiliki ekspresi aneh. Tidak ada jalan lain. Li Qian memiliki terlalu banyak catatan kriminal, jadi dia tidak punya pilihan selain waspada. Li Qian tidak menyadari reaksi halus Wu Yu, wanita dari klan bersayap, dan Dekan Pan Bing. Setelah mengobrol sebentar dengan Pei Yuan, ia mengalihkan perhatiannya kembali kepada Dekan Tiankui. Ngomong-ngomong, Dekan Tiankui, kapan kita berangkat? Dekan Tiankui mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, semuanya sudah siap, jadi jangan tunda lagi dan segera berangkat. Tak lama kemudian, rombongan pun berangkat. Dalam perjalanan ke pusat hewan peliharaan kampus, Guru Duan Kong tiba-tiba bertanya, Li Qian, ada sesuatu yang membuatku penasaran dan ingin bertanya padamu. Guru Duan, silakan bicara, jawab Li Qian sambil berjalan, tidak terlalu memperhatikan ekspresi serius Duan Kong. Duan Kong tidak langsung mengajukan pertanyaannya, melainkan meletakkan dasar dengan berkata, jika penelitianmu di Blackwater habis berjalan lancar, apakah proses evolusi Taiwu akan bersifat loop tertutup? Li Qian mengangguk, tersenyum, dan tidak menyangkalnya, itu benar. Duan Kong ragu sejenak, lalu menghela napas panjang dan bertanya terus terang, begini, jika semuanya berjalan lancar, atas nama Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, saya ingin meminta bantuan Anda untuk mengembangkan beberapa Taiwu. Berapa banyak? Sebelum Li Qian sempat berbicara setelah mendengar kata-kata Duan Kong, Dekan Pan Bing tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Dekan Tiankui melirik Duan Kong, terbatuk 2 kali, lalu segera mengoreksinya, ahem, ya sudahlah, 1 atau 2 juga tidak apa-apa. Setelah mendengarkan kata-kata Dekan Tiankui dan Guru Duan Kong, Li Qian terdiam. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum lalu mengungkapkan rencananya, bagaimana kalau begini? Universitas Penjinak Binatang Jiangnan adalah universitas penjinak binatang di kota asalku. Membantu Universitas Penjinak Binatang Jiangnan juga membantu kota asalku. Tanpa jeda, senyumnya tetap tak berubah saat ia melanjutkan, jika perjalanan penelitian ke jurang air hitam ini berjalan lancar, aku akan segera mengembangkan sekumpulan ular Yao dan elang langit petir ungu. Pada saat itu, kalian masing-masing dapat datang dan memilih 5. Mengenai berapa banyak Taiwu yang akan berevolusi dari kelima ular Yao dan elang langit petir ungu ini setelah mereka dibesarkan hingga batas potensi rasial mereka, atau lebih baik lagi, setelah mereka menembus batas tersebut, itu bergantung pada takdir. Aku tidak bisa menjaminnya. Begitu Li Qian selesai berbicara, Dekan Tiankui dan Duan Kong tertawa terbahak-bahak, bagus sekali, bagus sekali. Mereka tahu sedikit tentang evolusi Taiwu, dan pengaturan Li Qian sebenarnya merupakan puncak dari semua yang dapat dilakukan. Mengenai berapa banyak kepala Taiwu yang akhirnya akan berevolusi, itu murni masalah keberuntungan. Selain itu, Li Qian juga mengatakan bahwa mereka akan diizinkan memilih sendiri 5 elang langit petir ungu dan ular Yao, sehingga memberi mereka beberapa otonomi. Bab 714. Kelompok itu segera tiba di pusat hewan peliharaan kampus. Melalui susunan teleportasi di pusat hewan peliharaan kampus, mereka tiba di aula petualang di kota Nandu. Seperti kota Sasu, aula petualang di kota Nandu juga dibangun di bawah tanah. Bedanya, kota ini mengumpulkan lebih banyak petualang dibandingkan Sunbar City. Li Qian bisa memahaminya. Lagi pula, kota Nandu jauh lebih besar dari kota Sasu. Tidak seperti petualang lain yang mengantri untuk memasuki celah dimensi, kelompok ini langsung masuk ke dalamnya melalui lorong khusus. Para petualang lainnya melihatnya, tetapi tidak mengatakan apapun, dan tidak berani mengatakan apapun. Karena Dekan Pan Bing dan Dekan Tiankui mengenakan lencana petualang platinum tingkat tertinggi di dada mereka. Inilah hak istimewa yang layak mereka dapatkan. Lebih jauh lagi, Dekan Tiankui adalah seorang selebriti di Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, dan banyak petualang mengenalnya, jadi wajar saja tidak ada yang meragukannya. Melewati celah dimensi, kelompok itu tiba di Green Mountain City. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mengunjungi kota Qingshan, Li Qian masih agak terkejut dengan betapa ramainya kota itu. Kota ini jauh lebih makmur dibandingkan kota Yuntian. Kota itu ramai dengan aktivitas, dan jumlah petualang jauh lebih banyak daripada di Cloud Sky City. Meskipun keduanya adalah kota besar, jelas bahwa kota Qingshan jauh lebih berkembang. Setelah tiba di alun-alun teleportasi di kota Qingshan, kelompok itu tidak membuang waktu dan langsung menuju pangkalan pesawat udara.
Tepat saat mereka meninggalkan alun-alun teleportasi, sesosok berjanggut diam-diam mengikuti mereka dari jarak yang cukup dekat. Dia memperhatikan Li Qian dan kelompoknya pergi dan bergumam dalam hati, sudah bertahun-tahun berlalu, dan mereka masih menggunakan trik-trik rendahan seperti jebakan. Kecuali orang-orang di sekte itu bodoh, mereka tidak akan tertipu. Lupakan saja, lupakan saja. Demi keselamatan anak itu, aku akan pergi dan memeriksanya. Jika benar-benar terjadi sesuatu yang salah, orang-orang tua dari Universitas Penjinak Binatang Sasu itu mungkin akan mengejarku sampai mati. Berangkat dari kota Qingshan, rombongan membutuhkan waktu sekitar 10 jam untuk tiba di kota Lohua di barat. Selanjutnya, mereka melewati celah dimensi kota bunga jatuh dan tiba di kota kehidupan musim semi. Berangkat dari kota Chunseng, mereka sekali lagi menaiki pesawat ruang angkasa dan menuju ke kota Baohua. Di tengah perjalanan, Pei Yuan mengangkat sebuah topik dan bertanya, Li Qian, apakah kamu tertarik dengan ngengat kilat? Mengapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Li Qian, agak penasaran. Lihat ini. Pei Yuan menghitung dengan jarinya, kau telah meneliti evolusi lanjutan dari 3 dari 4 sampah koi, ayam bulu merah, dan tonton. Mereka memiliki potensi yang sangat tinggi. Sekarang, yang kurang hanyalah ngengat kilat. Jika kau bisa meneliti evolusi lanjutan ngengat kilat, kau bisa menjadi terminator dari keempat sampah. Bibir Li Qian berkedut. Apa sih, For Wastes Terminator, itu? Mengapa hal itu terdengar begitu mengerikan? Kedengarannya seperti hal yang sangat berarti. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengangguk kecil. Sekarang setelah kita sampai sejauh ini, rasanya agak tidak masuk akal untuk tidak menyelidiki bagian terakhir dari teka-teki ini. Bagus. Jangan lupa kabari aku kalau kamu sudah mulai riset. Aku tahu ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama, dan mereka pasti bisa membantumu menemukan banyak informasi, kata Pei Yuan bersemangat. Di samping mereka, Dekan Tiankui, yang telah menyaksikan pertukaran antusias antara keduanya, mengangguk samar-samar. Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, merasa sedikit cemburu saat melihat pemandangan ini. Kapal udara itu melaju kencang, dan setelah sekitar 5 jam, akhirnya tiba di kota Baohua. Kota Baohua adalah kota kecil. Li Qian dan rombongannya beristirahat di kota itu selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Setelah melewati celah dimensi di kota Baohua, mereka akhirnya tiba di alam dimensi tingkat ketiga. Di seberang kota Baohua, di bidang dimensi tingkat ketiga, ada kota lain yang disebut kota Qiguang. Setelah tiba di kota Qiguang, rute pesawat udara berakhir, dan untuk sisa perjalanan, mereka harus bepergian dengan hewan peliharaan terbang mereka sendiri. Li Qian melepaskan elang penembus langit ekstrim sekali lagi. Dengan lompatan, ia melesat ke punggung Fierce Sky Piercing Eagle, lalu mengikuti para penembak besar, terbang ke satu arah. Adapun wanita bersayap Wu Yu dan Mo Ziyu, mereka dibawa langsung ke bis Taming Space demi alasan keamanan. Kedua wanita itu tidak banyak bicara tentang hal itu. Mereka tahu betul bahwa dengan adanya Dekan Pan Bing dan Dekan Tiankui, bahkan jika timbul bahaya, bukan giliran mereka untuk campur tangan. Jika musuh terlalu kuat, bahkan Dekan Pan Bing dan Dekan Tiankui pun tidak akan mampu menandingi mereka. Jika mereka berdua naik ke sana, mereka hanya akan menjadi santapan musuh. Kelompok itu, yang menunggangi hewan peliharaan terbang selama hampir seharian penuh dan akhirnya tiba di tujuan mereka saat senja. Kita sudah sampai. Jurang air hitam ada di depan, kata Luo Shiki, sambil menunjuk pita hitam tepat di depan mereka dari posisinya yang tinggi. Perhatikan baik-baik, dan Anda akan melihat bahwa itu bukanlah pita hitam sama sekali, tetapi jelas merupakan sungai hitam yang tertanam di tanah berwarna coklat kekuningan. Menatap sungai hitam yang muncul di ujung pandangannya, Li Qian cukup terkejut. Jurang air hitam ini sebenarnya sungai. Sambil mengendalikan hewan peliharaan terbangnya agar terus terbang ke depan, Luo Shiki menjelaskan kepada Li Qian, sebenarnya, itu bukan sungai. Menurut temuan arkeologis, Blackwater Abyss awalnya adalah sebuah ngarai. Kata-katanya berhasil menggelitik keingintahuan Li Qian. Li Qian segera mengambil sikap mendengarkan dengan penuh perhatian. Melihat hal ini, Luo Shiki terus berbicara tanpa henti, mengungkapkan informasi yang diketahuinya, kemudian, entah mengapa, air dari danau Blackwater mengalir kembali, itulah sebabnya danau ini tampak seperti ini sekarang. Begitu. Li Qian tampak tercerahkan setelah mendengar penjelasan Profesor Luo Shiki. Pada saat yang sama, dia dapat mengetahui secara kasar bahwa guru Luo Shiki ini cukup berpengetahuan tentang Blackwater Abyss. Oleh karena itu, merupakan pengaturan yang wajar bagi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan untuk mengirimnya ke sini. Alih-alih terbang langsung di atas Blackwater Abyss, Luo Shiki menunjuk ke sebuah desa tak jauh dari Blackwater Abyss dan menyarankan, ayo kita pergi ke desa Blackwater dulu dan beristirahat sejenak. Biarkan aku juga memberitahumu tentang situasi di Blackwater Abyss. Mendengar ini, Li Qian melirik Dekan Pan Bing, yang langsung mengerti maksudnya dan mengangguk, oke. Mereka telah menempuh perjalanan panjang dan sulit untuk mencapai Blackwater Abyss, dan kini mereka merasa sangat lelah. Ada hal lain lagi yang sangat penting. Saat ini, malam akan tiba, dan bukanlah keputusan yang bijaksana untuk bertindak segera setelah mendarat. Lebih baik beristirahat 1 malam saja. Kita akan bicarakan semuanya besok. Selain itu, ada satu hal yang Profesor Luo Shiki benar, mereka tidak bisa bertindak gegabah.
Mereka harus terlebih dahulu mencari tahu beberapa informasi tentang Blackwater Abyss. Bab 715. Malam itu, di tepi Blackwater Abyss, di dalam Blackwater Village. Di dalam garnisun kota, yang juga merupakan kediaman Li Qian dan kelompoknya, semua orang berkumpul. Luo Shiki, sebagai orang yang paling mengenal Blackwater Abyss, berbicara lebih dulu. Dia berbicara perlahan dan hati-hati, mulai membagikan semua informasi yang telah dikumpulkannya tentang Blackwater Abyss. Karena meningkatnya minat untuk menangkap ular Yao akhir-akhir ini, Blackwater Abyss menjadi sangat populer, sehingga Universitas Penjinak Binatang Jiangnan mengumpulkan dan mengatur sejumlah besar informasi. Melihat semua orang telah duduk, Luo Shiki melihat sekeliling dan mulai berkata, ada beberapa bahaya yang perlu diwaspadai setelah memasuki Blackwater Abyss. Tanpa jeda, ia melanjutkan dengan ekspresi serius, pertama-tama, ada medannya. Di dalam Blackwater Abyss, medannya selalu berubah dan sangat kompleks, dengan arus bawah yang mengalir keluar dari waktu ke waktu. Ia menekankan hal ini, dan secara khusus memperingatkan, jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan terseret arus bawah dan berakhir di berbagai gua bawah tanah yang tidak dikenal. Melarikan diri akan sangat sulit. Dia melirik keluar jendela, berhenti sejenak, lalu mengangkat jari lainnya. Kedua, ada berbagai macam binatang buas di Blackwater Abyss. Ia menarik napas dalam-dalam, dan suaranya tiba-tiba berubah, menjadi lebih serius. Jurang air hitam menghasilkan ular Yao, tetapi ular Yao hanyalah satu jenis, dan bahkan bukan jenis yang umum. Mendengar perkataan Luo Shiki, Li Qian tanpa sadar teringat sesuatu dan langsung bertanya, karena tempat ini menghasilkan ular Yao, bagaimana dengan ular giok dan ular piton gelombang bergelombang? Mendengar ini, Luo Shiki mengangguk pelan. Sesaat kemudian, ia melanjutkan, membenarkan dugaan Li Qian, tentu saja ada, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada ular Xiao. Li Qian mendengarkan pernyataan Luo Shiki dan mengangguk sedikit. Situasi ini bukanlah sesuatu yang tidak diduganya. Sebenarnya, ia sudah memikirkannya ketika Luo Shiki berbicara. Luo Shiki menenangkan diri, raut wajahnya yang serius melunak drastis. Ia mengendalikan tempo bicaranya, menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Selain itu, ada hewan peliharaan liar lainnya, seperti ular blackton, hiu berduri, dan ular piton sisik hitam. Saya akan membuat daftar detailnya dan mengirimkannya nanti. Sambil berkata demikian, ia menunjuk gelang pintar yang dikenakannya di pergelangan tangannya. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Profesor Luo. Melihat ini, Li Qian langsung mengerti maksud Luo Shiki. Ia tersenyum lalu menunjuk gelang pintarnya. Oh, benar juga. Ada bahaya lain yang perlu kita waspadai, imbu Luo Shiki, menyadari semua orang sudah mengerti maksudnya. Bahaya macam apa? Li Qian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika Luo Shiki mengingatkannya dengan begitu serius. Blackwater Abyss awalnya merupakan peninggalan peradaban obsidian dari era ketiga, Luo Shiki mulai menjawab, membuka cerita dengan sebuah pendahuluan. Ini peradaban obsidian lagi. Li Qian sedikit terkejut ketika mendengarnya. Sebelumnya, di pojok Tianyi, bidang itu juga merupakan peninggalan peradaban obsidian. Kini, bidang lain telah muncul, dan terletak di bidang dimensi tingkat ketiga. Mencakup berbagai bidang dimensi sudah cukup untuk membuktikan bahwa peradaban obsidian ini adalah peradaban yang sangat kuat selama era ketiga. Luo Shiki berhenti sejenak, memberi semua orang waktu untuk mencerna dan menyerap informasi, lalu melanjutkan, sebagian besar reruntuhan di dalamnya sudah rusak, tetapi masih ada beberapa formasi tersisa yang masih menyimpan kekuatan besar, jadi kita perlu ekstra hati-hati. Setelah Luo Shiki selesai berbicara, Dekan Tiankui berbicara selanjutnya. Ia tidak berbicara lama, terutama menceritakan detail operasi besok. Akhirnya, setelah semua orang selesai berbicara, Luo Shiki menambahkan, ngomong-ngomong, sekadar mengingatkan semua orang, entah kenapa, semua binatang buas di Blackwater Abyss sangat ganas dan agresif. Jika mereka bertemu dengan penjinak binatang manusia, kemungkinan besar mereka akan menyerang sendiri. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Luo Shiki, menunjukkan pemahamannya. Faktanya, ini sesuai dengan harapannya. Dia kini telah menemukan sebuah pola, semakin dalam seseorang masuk ke suatu bidang dimensi, semakin tidak biasa medannya, semakin ganas pula binatang buas yang ada, dan beberapa bahkan mungkin kehilangan akal sehatnya. Setelah rapat mobilisasi, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Tidak ada yang terjadi malam itu. Keesokan paginya, setelah sarapan, rombongan bersiap untuk berangkat. Untuk menghemat energi, menghindari kelelahan pada hewan peliharaan, dan bersiap menghadapi potensi krisis, mereka tidak meminta hewan peliharaan membuat gelembung untuk perlindungan kali ini. Din Tiankui secara langsung meminjam robot selam miniatur berkinerja tinggi. Melihat hal itu, rombongan tidak ada yang keberatan dan semuanya masuk ke dalam kabin internal robot selam itu. Di dalam robot selam, dipisahkan oleh kaca berkekuatan tinggi, Li Qian mengeluarkan dua instrumen seukuran telapak tangan dan mulai menyelidiki dengan hati-hati. Untuk memastikan keakuratan data, ia secara khusus bertanya kepada robot selam dan hanya setelah mengetahui bahwa deteksi tidak terpengaruh dengan cara apapun, ia merasa yakin dan menggunakannya. Jika itu tidak berhasil, kita mungkin harus kembali ke metode lama. Di dalam kabin robot selam, Pei Yuan memperhatikan dua instrumen seukuran telapak tangan yang pernah muncul di tangan Li Qian. Penasaran, ia mengedipkan mata besarnya dan bertanya, Li Qian, apa ini?
Melihat ekspresi Pei Yuan yang penuh rasa ingin tahu, Li Qian tidak membuatnya penasaran. Ia menunjuk instrumen di tangannya dan mulai memperkenalkannya. Dua benda kecil ini dikembangkan oleh Fakultas Teknik Mesin di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Keduanya merupakan model terbaru detektor energi atribut air dan detektor medan magnet. Li Qian tahu betul bahwa lokasi evolusi yang dicarinya kali ini tidak hanya membutuhkan intensitas energi air, tetapi juga kekuatan medan magnet tertentu. Hal ini telah dikonfirmasi oleh peningkatan nilai kemajuan tugas. Dengan cara ini, Li Qian menggunakan instrumen untuk melakukan eksplorasi sambil memberikan perintah kepada robot selam dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang bertukar beberapa kata dengan Pei Yuan, membuat dirinya sangat sibuk. Robot selam itu menerima perintah Li Qian dan segera melaksanakannya tanpa ragu, mengenai sasarannya dengan tepat. Lewat sini, Li Qian telah mengamati dengan saksama untuk waktu yang tidak diketahui, lalu tiba-tiba melihat ke depan dan memberi perintah lagi. Tepat pada saat itu, persepsi luas Dekan Tiankui tiba-tiba mendeteksi sesuatu, dan dia segera memperingatkan, hati-hati, ada arus bawah di depan. Gemuruh. Robot selam itu menerima peringatan dari Din Tiankui dan melakukan manuver darurat untuk mengelak. Namun, karena arus bawah datang begitu tiba-tiba, meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, seluruh robot selam itu tetap bergetar hebat. Tatapan Li Qian tajam dan tak tergoyahkan. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia kembali memberi perintah tegas, berputarlah dan teruskan ke arah ini. Bab 716. Setelah menghindari arus bawah, robot selam itu melanjutkan perjalanannya. Robot bawah air itu cukup kuat, mencapai level teratas, sehingga turbulensi tidak berlangsung lama dan cepat pulih. Robot selam itu terus maju ke arah yang diperintahkan Li Qian. Faktanya, Li Qian sendiri tidak tahu apakah ada lingkungan yang cocok di arah ini yang memenuhi persyaratan untuk evolusi. Namun, ada satu hal yang dapat dipastikannya. Seperti elang petir ungu, ular Yao adalah binatang peliharaan dengan potensi roh suci, dan persyaratan tempat evolusinya pasti tidak akan rendah. Tanpa arah yang jelas, menuju ke tempat di mana energi atribut air paling terkonsentrasi dan reaksi medan magnet paling kuat pasti merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Sekalipun ada kesalahan, itu tidak masalah, karena dia tidak dapat menemukan logika pencarian lainnya saat ini. Kita tidak bisa hanya mencari tanpa tujuan. Li Qian tidak akan melakukan sesuatu yang semata-mata masalah keberuntungan kecuali benar-benar diperlukan. Robot selam itu berkelok-kelok dan berputar, menghindari berbagai bebatuan aneh di dasar Blackwater Abyss, menuju ke tempat di mana energi atribut air paling terkonsentrasi dan reaksi medan magnet paling kuat. Sepanjang jalan, karena lampu sorot menyala sepanjang waktu, kadang-kadang akan menarik perhatian beberapa binatang buas. Hewan peliharaan liar ini tidak ramah. Melihat robot penyelam yang tiba-tiba muncul, ia pun melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Ledakan. Gemuruh. Pertempuran pun terjadi dan tak terelakkan. Robot selam itu sendiri cukup kuat, dan dilengkapi dengan beragam modul senjata yang sangat lengkap. Oleh karena itu, kelompok tersebut hampir tidak perlu bersusah payah melawan beberapa hewan peliharaan tingkat penguasa dan tingkat bawah, karena robot selam tersebut dapat menangani mereka sendiri. Mereka hanya mengambil tindakan saat menemukan beberapa hewan peliharaan setingkat penguasa atau lebih tinggi. Dengan kekuatan gabungan mereka, menghadapi mereka akan mudah. Maka mereka pun meneruskan perjalanannya, tanpa mengetahui berapa banyak waktu yang telah berlalu. Seketika, ekspresi Dekan Tiankui dan Dekan Panbing berubah drastis. Ada 3 sumber energi di depan, semuanya berada di tingkat Roh Kudus. Ini agak merepotkan. Setelah merasakan sejenak, ekspresi Dekan Tiankui dan Dekan Panbing berubah dari khawatir menjadi gembira. Mereka semua ular Yao. Sebelum jalur evolusi ular Yao dipahami sepenuhnya, hewan peliharaan ini sendiri masih sangat berharga. Bahkan ular liar mungkin memiliki kualitas dan potensi yang relatif rata-rata, dan ini juga benar. Jika Anda tidak dapat menjadikannya hewan peliharaan utama, Anda dapat menangkapnya dan menggunakannya sebagai makanan evolusi. Setelah Li Qian sepenuhnya menguasai jalur evolusi elang langit petir ungu, ular berkepala 3 memiliki 3 kesempatan lagi untuk berevolusi menjadi Teu. Meskipun evolusi memiliki tingkat kegagalan yang relatif tinggi, secara logis, satu keberhasilan dari 3 percobaan seharusnya tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, tanpa sepengetahuan mereka bahwa Li Qian telah menguasai formasi penyeimbang energi. Jika tidak, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Terakhir, ada bakat dan potensi. Istilah rata-rata sebenarnya relatif. Hewan peliharaan yang dapat berevolusi dari ular giok menjadi ular Yao dan mengalami beberapa transformasi, bahkan jika ia adalah hewan peliharaan liar, tidak akan memiliki banyak potensi. Bahkan mungkin menjadi pilihan yang layak untuk digunakan sebagai hewan peliharaan utama. Dengan demikian, kita dapat melihat nilai dari ular Roh Kudus tahap pertama yang berkepala 3 ini. Tepat seperti yang diprediksi Li Qian, segera setelah mengidentifikasi 3 hewan peliharaan Roh Kudus tahap awal di depan, Guru Duan Kong angkat bicara, saya akan menanganinya. Dekan Panbing ragu sejenak, tampak bersemangat untuk mencoba, tetapi akhirnya menyerah. Tidak ada jalan lain. Dia telah maju ke level legendaris, dan akan menjadi kehilangan muka baginya untuk turun tangan dan bersaing memperebutkan sumber daya dengan Duan Kong, seorang junior. Yang terpenting, karena Dekan Tiankui tidak terlibat secara pribadi, sulit baginya untuk mengambil tindakan.
Melihat Dekan Tiankui yang tampak tenang, Dekan Pan Bing merasa sangat menyesal. Seandainya ia tahu keberuntungannya kali ini akan begitu luar biasa, ia pasti akan membawa Amu Situli dan Hu Changtian bersamanya. Jika kita membawa mereka berdua, kesampingkan semua yang lain, menangkap satu atau dua dari tiga ular tingkat suci itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Melihat Guru Duan Kong muncul dari robot penyelam, Luo Siki mengikutinya tanpa ragu-ragu, sambil berkata, aku ikut denganmu. Bibir Dekan Pan Bing berkedut sedikit saat melihat adegan ini. Dia melirik Li Qian, menenangkan emosinya yang agak bergejolak, dan berpikir dalam hati, setelah kejeniusan kita dalam pembiakan hewan yang hanya ada satu kali dalam satu abad ini menemukan metode evolusi ular Yao, apalagi tiga ular Yao liar. Saat ia sedang merenungkan hal ini, ia mendengar, Li Qian, setelah perjalanan ke jurang air hitam ini, apakah kau tertarik untuk menghabiskan waktu di Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kita? Kita bisa mempelajari ngengat kilat bersama. Dari suaranya yang lembut dan manis itu, Anda dapat mengetahui bahwa pembicaranya adalah Pei Yuan. Dasar bajingan tua, kau keterlaluan. Beraninya kau mencuri bakat kami langsung di depan mata kami. Mendengar ini, Dekan Pan Bing melirik ke arah Dekan Tiankui yang tampak sangat santai dan puas, dan tak dapat menahan keinginan untuk mengumpat. Untungnya, kata-kata Li Qian selanjutnya sedikit menenangkannya, saya mungkin tidak bisa datang selama beberapa hari ke depan. Saya harus melakukan banyak penelitian. Saya akan menelepon Anda terlebih dahulu kapanpun saya punya waktu luang dan ingin datang. Li Qian benar-benar tertarik pada penelitian evolusi ngengat kilat. Dari keempat hewan peliharaan yang tak berguna itu, hanya Flash Mode yang tersisa. Jika kita bisa meneliti evolusi selanjutnya, sepertinya akan sangat menarik. Itu akan menjadi prestasi yang hebat. Tentu saja, yang paling penting, jumlah keempat hewan peliharaan yang tidak berguna ini sangat besar, baik di alam dimensi maupun di alam dunia planet leluhur mereka. Jika kita dapat mempelajari bentuk evolusi selanjutnya, nilainya akan tak terukur. Sama seperti ikan koi, ayam bulu merah, dan ikan tonfish, status mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ayam berbulu merah, khususnya, memiliki jalur evolusi yang mengarah langsung ke gagak emas berkaki tiga yang legendaris, yang membuat mereka yang memiliki bakat dan potensi tinggi sangat langka dan berharga. Sementara kelompok itu menunggu dengan sabar, Luo Siki dan Duan Kong kembali tak lama kemudian. Tanpa kejadian yang tidak terduga, mereka mendapati diri mereka memiliki tiga bola penjinak binatang. Kemungkinan besar ketiga ular roh kudus tahap awal yang baru saja saya rasakan ada di dalam. Karena perbedaan kekuatan yang signifikan, Li Qian dan kelompoknya tidak merasakan banyak pergerakan meskipun mereka tidak terlalu jauh. Ini juga menunjukkan bahwa pertempuran itu cukup dahsyat. Setelah keduanya kembali, rombongan tidak berlama-lama dan melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka berhenti setelah menempuh perjalanan singkat. Li Qian memberi sinyal jeda, dan robot selam itu mematuhi perintahnya, berhenti dengan patuh di depan sebuah batu besar. Melihat peralatan uji di tangannya dan kemudian mengamati batu besar itu, Li Qian berkata, batu ini agak aneh. Ayo kita coba serang. Li Qian membuat penilaiannya sepenuhnya berdasarkan peralatan pengujian. Ia tidak bisa 100% yakin ada yang aneh dengan alat itu, jadi ia tidak berbicara dengan keyakinan penuh. Bab 717. Baik Dekan Pan Bing maupun Dekan Tiankui tidak meragukan pernyataan Li Qian bahwa bebatuan di depan agak aneh. Dekan Tiankui menjentikkan jarinya, memberi isyarat kepada robot penyelam untuk memulai. Suara mendesing. Tanpa berkata sepatah kata pun, robot selam itu membombardir batu yang ditemukan Li Qian memiliki energi elemen air yang melimpah dan medan magnet yang sangat kuat. Rudal energi itu diluncurkan dengan kecepatan tinggi dan menghantam batu aneh itu dengan tepat. Ledakan. Terdengar ledakan, dan beberapa saat kemudian, debu pun mengendap. Batu-batu aneh itu telah hancur berkeping-keping, menampakkan lubang gelap. Sebuah lorong baru telah diledakkan di sini. Setelah menjelajahi Blackwater Abyss berkali-kali, Profesor Luo Siki menatap dengan takjub saat melihat pintu masuk yang gelap. Itulah sebabnya saya katakan Li Qian sungguh mengesankan. Dia baru berada di sini sebentar dan sudah menemukan petunjuk baru, kata Guru Duan Kong. Keterampilan menyanjung orang ini luar biasa halusnya. Mereka jelas sudah tahu tujuan sebenarnya dari sekolah mereka. Li Qian memang mengesankan. Lagi pula, dia adalah pelatih jenius di Universitas Penjinak Binatang Sasu kami, Dekan Pan Bing menimpali. Dia mengatakan ini sengaja untuk mengingatkan ketiga orang dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Teks tersebut menekankan label identitas Li Qian, Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dekan Tiankui mengerutkan bibirnya, tersenyum, dan bertukar pandang dengan Luo Siki dan Duan Kong, langsung mencapai kesepahaman diam-diam. Mereka tidak bermaksud langsung memburu Li Qian. Bahkan dengan pengawasan ketat dari Universitas Penjinak Binatang Sasu, mereka tidak mempunyai kesempatan. Mereka hanya ingin membuat kesan yang baik terlebih dahulu, lalu secara bertahap meningkatkan kemampuannya. Terlebih lagi, mereka telah memiliki mata-mata yang berhasil menyusup ke barisan musuh. Memikirkan hal ini, mereka menatap Pei Yuan, tatapan mereka menjadi lebih bersahabat. Ini adalah harta karun yang sesungguhnya. Kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ayo masuk dan lihat, kata Li Qian sambil melihat ke arah pintu masuk gua yang gelap. Dia sama sekali tidak menyadari, dan tidak tertarik pada, persaingan rahasia antara Dekan Pan Bing dan tiga orang dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan.
Sekarang semua perhatiannya terpusat pada gua gelap di depannya. Ya, dia sudah tahu itu sebuah gua. Pintu masuknya terhalang batu besar, tetapi setelah batu itu dihancurkan oleh robot penyelam, wujud asli gua itu pun terungkap. Kalau begitu, jangan tunda lagi, ayo kita masuk dan selidiki, kata Pei Yuan dengan tidak sabar. Dia menatap lubang yang telah terbuka akibat ledakan itu, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Mengenai bahaya, dia sama sekali tidak khawatir, lagi pula, ada dua penjinak binatang legendaris di tim mereka. Meskipun mereka semua pemula, tanpa mereka sadari, tak jauh di belakang, sosok lain tengah mengintai dalam bayangan. Itu orang hebat yang sebanding dengan Paman Bao. Bakat anak ini sungguh mengerikan. Pantas saja Tian Kui memeras otak untuk merekrutnya. Jika kita benar-benar berhasil menggalinya, orang-orang tua dari Universitas Penjinak Binatang Sasu itu mungkin akan mengejar kita dan bertarung sampai mati, gumam sosok yang bersembunyi di baliknya. Dengan pintu gua terbuka lebar, kelompok itu tidak ragu lagi dan melanjutkan perjalanan mereka di atas robot selam. Sebuah robot selam seukuran truk, dengan lampu menyala, perlahan melaju ke dalam ruangan. Gua itu bahkan lebih gelap di dalam. Masih ada sedikit cahaya di dalam Blackwater Abyss, terutama di tempat-tempat yang tidak terlalu dalam. Sekarang benar-benar gelap gulita. Robot selam melanjutkan perjalanannya. Menarik, kata Li Qian lembut, sambil menatap area yang diterangi cahaya. Baru saja, setelah berjalan melalui gua selama sekitar setengah jam, pemandangan di depan kami tiba-tiba terbuka. Robot penyelam mereka benar-benar tiba di perairan terbuka. Penemuan ini membuat Li Qian berkonsentrasi penuh. Tunggu, berhenti. Katanya tiba-tiba setelah beberapa saat. Robot selam itu berhenti dengan patuh. Berkendara ke arah itu. Li Qian menajamkan matanya ke arah tertentu dan memberi perintah lagi. Reaksi Li Qian berhasil menggelitik rasa ingin tahu semua orang, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke arah itu. Ada jejak susunan di sini. Tak lama kemudian, Dekan Tian Kui dan Dekan Pan Bing, yang memiliki penglihatan terbaik, menjadi orang pertama yang menyadari petunjuk itu. Awalnya, mereka hanya kegirangan belaka. Seketika setelah itu, kegembiraan berubah menjadi keterkejutan. Saat robot selam itu bergerak maju dan lampu sorotnya bersinar, pemandangan bawah laut di wilayah perairan terbuka ini terungkap sepenuhnya. Pada saat ini, yang dapat dilihat di bawah air hanyalah berbagai macam reruntuhan arsitektur. Rumah, gereja, altar, kuil. Di dalam reruntuhan, meskipun bangunan-bangunannya semuanya bobrok, bentuknya sebagian besar masih dapat dikenali. Reruntuhan yang terendam air hitam itu tampak sunyi, bobrok, dan bahkan ditumbuhi tanaman air dan lumut. Tunggu, ini reruntuhan. Melihat pemandangan bawah laut, Pei Yuan secara naluriah membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara tak percaya. Tanpa diragukan lagi, dasar perairan terbuka ini adalah sebuah kota yang telah mengubur reruntuhan peradaban dimensi. Mungkinkah itu reruntuhan peradaban obsidian? Saat Li Qian tengah memikirkan hal ini, sebuah pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Tugas 2, evolusi ular piton gelombang menjadi ular, inspirasi +2, kemajuan tugas saat ini 93%. Silakan, disitulah alun-alunnya. Li Qian menunjuk sambil mengulurkan tangannya. Pemberitahuan sistem berbunyi tepat saat garis pandangannya mendarat di alun-alun pusat reruntuhan. Artinya tempat itu adalah tujuan mereka. Setelah menerima perintah, robot selam itu segera beraksi dan mendarat di alun-alun pusat beberapa saat kemudian. Saat kubah kaca berkekuatan tinggi dari robot selam itu terbuka, Li Qian dan yang lainnya, mendorong gelembung-gelembung udara, melangkah keluar kabin dan menuju keluar. Setelah keluar dari kabin, Li Qian tidak sabar untuk mulai berjalan-jalan di alun-alun. Dia menggunakan dua instrumen untuk terus-menerus menyelidiki dan mencatat berbagai data. Sudah ketemu. Kita sekarang di mana? Tanya Dekan Tian Kui kepada Luo Shiki dari jarak yang cukup dekat. Jika peta menunjukkan dengan benar, kita seharusnya berada di bawah tanah, di area antara Blackwater Abyss dan Blackwater Lake. Luo Shiki menatap peta elektronik di tangannya, mengamatinya sejenak, lalu memberikan jawabannya. Setelah mengetahui secara garis besar keberadaan setiap orang, Dekan Tian Kui segera menghampiri mereka. Bagaimana? Tanyanya pada Li Qian yang tengah memperhatikan dengan saksama. Ini dia, benar-benar memenuhi persyaratanku untuk situs evolusi, kata Li Qian, sambil menunjuk ke area alun-alun pusat. Mungkin agak merepotkan untuk menciptakan lingkungan evolusi alami di tempat seperti ini, kata Dekan Tian Kui sambil sedikit mengerutkan kening. Belum lagi gua itu sendiri, ia juga terkubur di bawah air, membuatnya cukup sulit untuk membuat situs evolusi di tempat ini. Ya, sepertinya kita harus kembali dan membuat replikanya. Li Qian mengangguk setuju. Dia melihat instrumen di tangannya. Baik kepadatan energi elemen air maupun kekuatan medan magnet telah stabil. Secara teori, begitu kita kembali, selama kita mengulangi kondisi yang sama di lokasi yang sama, kita seharusnya mampu memenuhi persyaratan evolusi. Tentu saja, teori hanyalah teori. Apakah teori itu dapat diterapkan dalam praktik hanya dapat diketahui setelah pengujian? Kita lihat saja nanti. Kalau tempat ini masih bisa dilestarikan, kita harus berusaha semaksimal mungkin, kata Li Qian setelah berpikir sejenak. Karena tidak pasti apakah situs evolusi alami ini dapat direplikasi, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melestarikannya. Jika bisa dilestarikan, itu akan menjadi hasil terbaik, kata Dekan Tian Kui sambil mengamati lingkungan sekitar.
Jika itu adalah replika, mengingat praktik umum Universitas Penjinak Binatang Sasu, percobaan tersebut pasti tidak akan dilakukan di Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Namun, landasan evolusi alamiah terletak dalam bidang dimensi di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Ini adalah keuntungan yang melekat, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya. Malah, mereka berharap percobaan itu akan gagal, sehingga mereka harus datang ke tempat ini setiap kali ingin mengembangkan ular Yao. Seiring berjalannya waktu, kesempatan untuk menggoda, batuk-batuk, dan berinteraksi secara alami meningkat. Dekan Tiankui berpikir keras. Oh tidak, seekor binatang buas legendaris sedang mendekati kita dengan cepat. Tepat saat itu, Dekan Panbing tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan mengirimkan peringatan telepati. Mendengar ini, Dekan Tiankui segera bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, ia juga merasakan fluktuasi energi legendaris ini. Kalian semua mundur ke belakang terlebih dahulu, dia mengingatkan mereka dengan suara berat. Li Qian menyingkirkan wanita-wanita klan bersayap Wu Yu dan Mo Ziyu, lalu bergabung dengan Pei Yuan Yuan, Guru Duan Kong, dan Guru Luo Shiki, dan mereka semua mundur. Mereka tidak mundur terlalu jauh, melainkan menyebar hingga jarak sekitar 5 km. Tanpa perlindungan seorang penjinak binatang legendaris, mengirim mereka kembali sendirian akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, baik Dekan Panbing maupun Dekan Tiankui tidak membuat pengaturan seperti itu. Bab 718. Di Blackwater Abyss, di alun-alun pusat reruntuhan bawah air, Dekan Tiankui dan Dekan Panbing melesat keluar dengan kecepatan kilat, mengambil inisiatif untuk menghadapi sumber energi legendaris yang tidak dikenal. Kita tidak bisa membiarkan orang itu menghancurkan tempat ini, Din Tiankui mengerutkan kening sambil berbicara sambil terbang dengan kecepatan tinggi. Alun-alun pusat ini adalah tempat evolusi berikutnya bagi Yao She, sejenis ular, dan tidak boleh dirusak oleh sisa-sisa pertempuran. Sebisa mungkin harus dihindari. Dekan Panbing melirik Dekan Tiankui dengan santai setelah mendengar kata-katanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti dalam diam. Ia juga tahu bahwa karena masih belum diketahui apakah percobaan replikasi situs tersebut akan berhasil, tempat ini masih sangat bernilai untuk dilestarikan. Keduanya bergegas maju, memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal, dan setelah bertukar pandang sebentar, mereka mencapai kesepakatan. Saat mereka memulai operasinya, sesosok pria berambut merah dan berbaju besi merah serta sesosok pria berambut biru dan berbaju putih, seorang pria dan seorang wanita, muncul di kedua sisi mereka. Pria dan wanita itu tak lain adalah hewan peliharaan legendaris mereka, yaitu gagak emas berkaki 3 dan penguasa pusaran air. Perlu disebutkan bahwa, tidak seperti burung gagak emas berkaki 3 yang berubah wujud menjadi manusia, penguasa pusaran air pada awalnya adalah binatang peliharaan humanoid, jadi dia tidak berubah wujud tetapi muncul dalam wujud aslinya. Sang penguasa pusaran itu tinggi dan ramping, hampir 2 meter tingginya, dengan rambut dan mata biru, 2 tanduk koral di dahinya, dan jubah putih bulan yang menutupinya, memberinya penampilan yang hampir seperti makhluk halus. Baik manusia maupun binatang itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah melihat wajah asli sumber energi legendaris itu di dalam air hitam pekat. Ikan itu aneh dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ukurannya sangat besar, dan panjangnya sendiri diperkirakan lebih dari 300 meter. Ikan aneh itu memiliki 2 pasang mata di kepalanya, yang jika dibuka bersamaan, menyerupai 4 bulan purnama merah tua, membuatnya tampak cukup menakutkan. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisik hitam legam, dan saat membuka mulutnya, deretan gigi tajam terlihat, menyerupai pedang panjang yang tajam. Benda apa ini? Dekan Panbing menatapnya sejenak, tetapi tidak mengenali ikan aneh di depannya. Jadi, ia hanya bertanya kepada Dekan Tiankui, yang berdiri tak jauh darinya. Entahlah, ini pertama kalinya aku bertemu makhluk seperti ini. Din Tiankui pun memfokuskan pandangannya pada ikan aneh itu, menggelengkan kepala, dan menjawab dengan nada agak tak berdaya. Apapun jenis monsternya, kita tidak boleh membiarkannya mendekati reruntuhan. Bunuh dia dulu. Din Tiankui melanjutkan tanpa henti. Setelah mengatakan itu, ia tanpa ragu-ragu dan bergegas maju bersama penguasa pusaran di sampingnya. Melihat ini, Dekan Panbing berhenti dan tidak langsung mengikuti. Ia dan gagak emas berkaki 3 agak terbatas di lingkungan bawah laut ini, jadi lebih baik tetap di pinggir dan waspada terhadap kemungkinan kecelakaan daripada ikut bertempur. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Ledakan-ledakan-ledakan-ledakan. Pertarungan pun segera pecah. Din Tiankui dan Lord of the Vortex bekerja sama dengan sempurna dan mengalahkan ikan monster itu hanya dalam beberapa ronde. Ada yang tidak beres di sini. Kita harus segera menyelesaikan ini. Dekan Panbing, yang mengamati dari samping, segera menyadari kejanggalan itu lagi. Indra perasanya yang telah disebarkan segera mendeteksi lebih banyak lagi sumber energi, dan semuanya tampak berada pada level legendaris, yang mana agak menakutkan. Dimengerti. Setelah menerima pengingat dari Dekan Panbing, Dekan Tiankui tidak menyia-nyiakan kata-kata, dan serangannya tiba-tiba menjadi semakin ganas dan kejam. Sebelumnya, ia ingin menggunakan taktik yang paling ekonomis dan praktis untuk menangani ikan aneh ini, tetapi sekarang tampaknya metode ini sama sekali tidak akan berhasil. Seiring berjalannya waktu, selama pertempuran, Dekan Tiankui secara bertahap menyadari beberapa hal yang tidak biasa. Pertama, ada ikan aneh yang sudah ia hajar habis-habisan. Ikan ini tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah,
tetapi malah bertarung dengan lebih ganas dan agresif, seolah-olah ingin melawan Din Tianqui sampai mati. Kedua, penggunaan skillnya relatif kikuk dibandingkan dengan vitalitas dan fisiknya yang kuat. Bukannya tidak mampu, tapi belum mencapai level legendaris. Namun, dibandingkan dengan puncak Roh Kudus biasa, ia terasa lebih unggul, layaknya Roh Kudus dengan bakat luar biasa. Orang ini benar-benar aneh. Dia tampak tidak rasional sama sekali, gerutu Din Tianqui dalam hati sambil bertarung. Dalam keadaan normal, setelah tingkat kekuatan hewan peliharaan mencapai tingkat legendaris, mustahil baginya untuk tetap berada dalam keadaan yang ganas dan tidak teratur seperti itu selamanya. Sepertinya ini agak merepotkan. Setelah bergumam beberapa patah kata, dia mengerutkan kening, alisnya berkerut dalam. Tepat saat ia kebingungan, Dekan Pan Bing tiba-tiba muncul dan berteriak, "Tianqui, kita harus pergi. Ada yang aneh di tempat ini. Ada yang tidak beres. Baiklah, segera mundur." Merasakan kelima sumber energi itu mendekat lagi, Dekan Tianqui agak enggan, merasa seperti bebek di mulutnya telah terbang, tetapi ia hanya bisa menyetujui tanpa daya. "Jangan mundur, teruslah berjuang." Tepat ketika mereka berdua bersiap untuk segera mundur, bergabung kembali dengan Li Qian dan yang lainnya, dan meninggalkan tempat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Dekan Tianqui. Mendengar suara ini, wajah Dekan Tianqui langsung berseri-seri. "Tidak perlu mundur. Ada senior dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan di dekat sini. Apa yang Anda inginkan dari kami, senior?" Tanya Dekan Pan Bing segera setelah mendengar kata-kata Dekan Tianqui, tanpa keraguan. "Jangan mundur, teruslah berjuang," Din Tianqui terkekeh, lalu berkata dengan penuh semangat. Melihat ini, Dekan Pan Bing menghela napas lega. Ia tidak lagi khawatir dan bergegas keluar tanpa ragu. Dia tahu betul bahwa hanya ada satu alasan mengapa Dekan Tianqui begitu bersemangat saat ini, senior dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan ini, yang bersembunyi di dekatnya, pasti memiliki identitas yang luar biasa dan, tentu saja, kekuatan tempur yang luar biasa. Setidaknya, Dekan Pan Bing merasa bahwa selama dia memegang kendali, dia seharusnya lebih dari mampu menangani situasi saat ini. Dengan cara demikian, mereka berdua tidak perlu lagi khawatir akan apapun dan dapat bekerja dengan percaya diri dan berani, karena akan ada yang melindungi mereka apabila tidak terjadi apa-apa. Dengan mengingat hal ini, Dekan Pan Bing dan Dekan Tianqui memanggil semua hewan peliharaan yang dikontrak. Mereka telah menemukan bahwa meskipun ikan aneh di depan mereka telah mencapai level legendaris dalam hal kekuatan dan kemampuan fisik, penerapan keterampilannya masih agak kasar dan belum mencapai level legendaris. Pada akhirnya, mereka hanya dapat dianggap sebagai pseudo legendaris, seperti halnya Rosan Bruce sebelumnya. Hewan peliharaan tingkat Sein biasa tentu saja tidak mampu menghadapi level pseudo legendaris ini, tetapi benih legendaris yang mereka budidayakan dengan cermat berbeda. Jika semuanya gagal, mereka dapat menggunakan taktik serangan kelompok, beberapa lawan satu. Bab 719. Dengan dukungan dan komunikasi telepati dari anggota senior Universitas Penjinak Binatang Jiangnan yang tersembunyi dalam bayang-bayang, Dekan Pan Bing dan Dekan Tianqui melepaskan kekuatan penuh mereka tanpa hambatan. Serangan mereka menjadi semakin ganas dan canggih, sehingga musuh tidak memiliki peluang sedikit pun untuk mengeksploitasinya. Ledakan-ledakan-ledakan. Ledakan-ledakan mengerikan terus terjadi, membawa air keruh yang menyembur ke segala arah, mengubah medan perang menjadi tempat terjadinya bencana alam. Karena keenam ikan aneh yang muncul silih berganti itu semuanya tidak rasional, hanya tahu cara menyerang tanpa henti tanpa menghindar atau menghindar, seolah-olah mereka tidak merasakan sakit, Dekan Pan Bing dan Dekan Tianqui hanya bisa mengerutkan kening. Berurusan dengan musuh seperti itu pasti akan sangat merepotkan. Maka pertempuran pun berlanjut, berkecamuk sengit dan berimbang. Semua hewan peliharaan Din Pan Bing dan Din Tianqui ikut bertempur. Mereka mengabaikan semua etika bela diri dan melancarkan serangan terkoordinasi, dengan cepat memecah medan perang dan menciptakan peluang untuk mengalahkan musuh sedikit demi sedikit. Seperti dugaan, ikan aneh pertama yang muncul dan melancarkan serangan pertama adalah yang pertama menyerah. Tak lama kemudian, ikan itu pun dihajar hingga roboh dan terancam bahaya berkat upaya gabungan Din Tianqui dan penguasa pusaran. Bang! Pada akhirnya, ikan monster itu hancur total oleh skill tingkat super milik Vortex Lord, Super Vortex Slaughter. Din Tianqui melirik ikan aneh yang telah meledak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan mendesah pelan. Kalau saja dia bisa, dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Nilai penelitiannya seharusnya cukup tinggi. Sayangnya, ikan monster pseudo legendaris ini tidak dapat dibendung oleh bola penjinak binatang buas manapun kecuali jika ditangani saat itu juga. Lagi pula, hampir mustahil untuk menangkap binatang seperti itu hidup-hidup, karena ia hanya ingin bertarung sampai mati. Tepat saat Din Tianqui mengira dia telah sepenuhnya menangani ikan aneh itu dan bersiap untuk pergi membantu hewan peliharaan lainnya, beberapa bola cahaya biru pucat tiba-tiba keluar dari tubuh ikan aneh yang meledak itu. Benda apa ini? Dekan Tianqui tak pernah menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Dalam keadaan linglung, ia justru dikejutkan oleh beberapa bola cahaya biru pucat. Melihat bola biru pucat itu lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia tidak dapat menahan senyum pahit. Dia tahu bahwa dengan adanya tokoh senior itu, target tidak akan mungkin bisa melarikan diri. Namun, kejadian ini menjadi peringatan baginya, yang mengingatkannya agar selalu waspada dan tidak boleh ceroboh. Dekan Tianqui membuat tebakan ini. Ternyata, tebakannya benar. Sebab,
Tepat saat beberapa bola cahaya itu melesat keluar, dan baru beberapa tarikan napas berlalu, perubahan mendadak terjadi di depan. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dengan kilatan emas, perisai cahaya itu tiba-tiba turun, menjebak beberapa bola cahaya biru pucat di dalamnya. Setelah sepenuhnya terpenjara, cahaya biru pucat itu berangsur-angsur surut, dan Dekan Tiankui akhirnya melihat wujud asli benda ini. Ada 5 ubur-ubur, masing-masing seukuran batu giling. Ubur-ubur itu terpenjara, tetapi sekitar selusin tentakelnya, di bawah tutupnya yang berbentuk jamur raksasa, terus menjulur keluar, dengan ragu-ragu mencoba menerobos penghalang cahaya kemasan. Itu ubur-ubur mekanik, menarik. Sosok yang muncul di samping perisai cahaya kemasan itu menatap ubur-ubur itu dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Yuzu. Dekan Tiankui menyapanya dengan gembira saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Jangan khawatir, tidak ada yang perlu ditakutkan. Makhluk-makhluk kecil ini tidak akan lolos. Yang dipanggil, Yuzu, adalah seorang lelaki tua berjanggut acak-acakan yang tampak agak tidak terawat. Lelaki tua itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Dekan Tiankui tidak perlu maju. Dekan Tiankui menerima perintah dan berhenti berjalan. Dia berbalik, bergabung dengan pasukan penguasa pusaran, dan langsung maju ke pertempuran lainnya. Dengan tambahan Din Tiankui, situasi pertempuran dengan cepat menjadi lebih jelas. Sekitar setengah jam kemudian, pertempuran itu benar-benar berakhir. Saat ikan aneh terakhir dihancurkan, seluruh 30 ubur-ubur mekanik dikumpulkan ke dalam perisai cahaya oleh Yuzu, yang berdiri di dekatnya. Yuzu, Senior Yuzu. Setelah pertempuran, Dekan Tiankui dan Dekan Panbing segera datang dan menyapanya dengan hormat. Dekan Panbing tidak mengenali lelaki tua yang acak-acakan dan tak terawat di depannya. Oleh karena itu, ia langsung menyapa Dekan Tiankui seperti itu. Yuzu Hao dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah itu, dia memfokuskan pandangannya sekali lagi pada ubur-ubur mekanik di dalam perisai cahaya. Dekan Tiankui mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Leluhur Yu, apa ini?" "Ubur-ubur mekanik itu pasti sisa-sisa peradaban obsidian dari era ketiga," jawab Yuzu dengan tenang, tanpa mendongak. "Hei, bocah dari Universitas Penjinak Binatang Sasu, pergi dan bawa sisanya." Setelah menjawab pertanyaan Dekan Tiankui, Yuzu terus menatap ubur-ubur mekanik di dalam perisai cahaya dengan saksama, dan memberi perintah. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya, nadanya penuh penyesalan, sangat disayangkan tidak ada satupun dari kita yang pergi tanpa ada anggota sekte yang mengambil tindakan untuk menculik anak itu. Dekan Tiankui, yang berdiri di samping, tak dapat menahan diri untuk sedikit menggerakkan bibirnya saat mendengar ini. Tak disangka, bahkan saat ini, Yuzu masih tak dapat menahan diri untuk menggunakan taktik jebakan. Adapun, anak, yang disebutkannya, ia tidak diragukan lagi merujuk pada Li Qian. Beberapa saat kemudian, Li Qian dan yang lainnya tiba di tempat kejadian bersama Dekan Panbing. Hah! Tepat ketika Li Qian dan rombongannya tiba, Yuzu, yang tadinya tenang, tiba-tiba mengangkat sebelah alisnya. "Kau hampir saja menipu akal sehatku. Jadi, kau berencana untuk keluar sendiri, atau kau ingin aku yang mengajakmu keluar?" Begitu Yuzu selesai berbicara, semua orang tercengang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Di tengah tatapan bingung orang banyak, lebih dari 30 ubur-ubur mekanik di dalam perisai cahaya, yang tadinya dalam keadaan tidak teratur, tiba-tiba berhenti total. Lalu, mereka mulai bergabung bersama, dan dalam sekejap mata, mereka bergabung menjadi bentuk baru. Bentuk barunya bukan lagi ubur-ubur, tetapi manusia. Lebih tepatnya, itu garis besar seseorang. "Salam, peradaban manusia era kelima." Siluet humanoid itu berbicara, tetapi suaranya adalah bahasa umum planet leluhur. "Katakan padaku identitas kalian," kata Yuzu dengan tenang, sambil menatap siluet humanoid yang tiba-tiba muncul. "Makhluk-makhluk kuat yang terhormat dari peradaban manusia era kelima, meskipun Anda mungkin sudah menebak identitas saya, izinkan saya memperkenalkan diri." Siluet humanoid itu menatap Yuzu dan berbicara lagi dengan suara elektronik tanpa emosi. "Menurut terminologi peradaban manusia era kelima, namaku seharusnya Zero, dari peradaban obsidian era ketiga, dan aku adalah seorang master pikiran mekanis. Kekuatanmu seharusnya sudah mencapai level itu. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik tadi." Tatapan Yuzu dingin dan tanpa emosi. "Bahkan aku pun akan merasa mustahil dalam waktu singkat. Jadi sekarang, mengapa kau menunjukkan dirimu lagi?" Nada bicara Yuzu sangat dingin, seperti pisau, menuntut jawaban. Bab 720. Meskipun kata-kata agresif Yuzu, siluet humanoid, Zero, tetap sepenuhnya tenang. Dia menatap Yuzu dan mengangguk kecil. "Ya, kalau aku mau sembunyi, aku bisa terus bersembunyi, tapi sekarang tidak ada gunanya." Yuzu tetap diam, menatap siluet humanoid itu tanpa mengeluarkan suara. Suara elektronik dari siluet humanoid, Zero, akhirnya menunjukkan sedikit perubahan emosi. Ia berkata perlahan, "Peradaban obsidian telah hancur selama 2 era. Pada akhirnya, kita hanyalah masa lalu yang nyaris tak bertahan. Mempertahankan kesadaran dengan cara ini tidak lebih dari sekadar perjuangan untuk bertahan hidup." Mendengar ucapan sosok humanoid itu, Yuzu mendengus dingin, "Jika kau terus berlama-lama seperti ini, aku tidak keberatan menghancurkan sedikit kesadaranmu yang tersisa. Kau benar-benar tidak punya kesabaran, kau manusia kuat dari era kelima."
Sosok humanoid itu tidak khawatir dengan ancaman Yuzu. Ia melanjutkan dengan tenang, alasan kami tidak terus bersembunyi adalah karena sudah tidak diperlukan lagi. Nabi Agung Peradaban Obsidian kita pernah bernubuat bahwa di era kelima, alam semesta kita akan menghadapi kehancuran dan penyatuan sejati. Cara kita bertahan hidup saat ini mungkin berguna di zaman ketiga dan keempat, tetapi tidak akan berguna di zaman kelima. Era kelima akan menjadi era bencana yang sesungguhnya. Mendengar kata-kata dari sosok humanoid, Zero, Yuzu menjawab tanpa ragu, omong kosong. Siluet humanoid itu melayang di dalam penghalang cahaya. Ia menatap Yuzu, terdiam sejenak, lalu melanjutkan, entah itu omong kosong atau bukan, kau seharusnya tahu betul di lubuk hatimu. Setelah mengambil langkah itu, kau seharusnya juga menjadi orang kuat di era kelima peradaban manusia. Aku yakin orang terkuat di peradaban manusiamu tidak akan menyadari hal ini sama sekali. Faktanya, meskipun kami tidak menyebutkan para ahli yang paling menonjol, tidakkah Anda sendiri memiliki keraguan? Anda seharusnya telah menggali banyak peninggalan peradaban kuno dan memiliki pemahaman tentang proses penghancurannya. Jika Anda membandingkan proses-proses ini, Anda akan menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan era ini. Mendengar ini, Yuzu menjawab dengan dingin, evolusi setiap peradaban berbeda. Seseorang tidak dapat menggeneralisasi dari satu contoh. Meskipun evolusi setiap peradaban berbeda, proses kehancurannya sangat mirip. Siluet humanoid itu menggelengkan kepalanya. Ia melanjutkan tanpa henti, faktanya, peradaban obsidian kita tidak menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Kita juga bertaruh di era keempat, tetapi seperti yang kau lihat, hasilnya adalah kekalahan total. Melihat Yuzu tak berbicara lagi, siluet humanoid itu melanjutkan, selain fakta bahwa era kelima kemungkinan besar adalah era bencana besar, dan bahwa basis benih peradaban kita telah ada selama bertahun-tahun dan akan segera tak dapat dipertahankan lagi, itu juga merupakan faktor utama. Mendengar ini, Yuzu terkekeh dan berkata, karena markas benih peradaban kalian berada di ambang kehancuran, kami bisa mengabaikannya dan membiarkan kalian berjuang sendiri. Lagi pula, kalian sisa-sisa peradaban lama tidaklah baik. Mendengar ini, mata Li Qian sedikit berbinar. Saya dapat menebak secara kasar mengapa Yuzu begitu bermusuhan dengan sisa-sisa peradaban lama. Peradaban manusia pasti sangat menderita dalam hal ini. Li Qian menebaknya, dan sosok humanoid, Zero, pun menebaknya. Seperti yang kau katakan, evolusi peradaban tidak bisa digeneralisasi dari satu contoh saja, begitu pula para penyintas peradaban lama tidak bisa digeneralisasi dari satu contoh saja. Saya tidak menyangkal bahwa beberapa sisa peradaban lama masih menyimpan niat jahat dan berniat menggulingkan tatanan lama dan baru, tetapi peradaban obsidian kita tidak akan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kami sangat menyadari bahwa hanya peradaban baru yang dapat membawa harapan baru. Nabi besar pernah berkata bahwa zaman kelima kemungkinan besar adalah bencana besar, tetapi kehancuran juga berarti kelahiran kembali. Ini adalah era keputusasaan, tetapi harapan juga lahir dalam keputusasaan. Ini adalah alasan lain mengapa kami memilih untuk berintegrasi ke dalam peradaban manusia era kelima dan bersiap untuk pertarungan yang sengit. Dan sungguh konyol untuk mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa kita lakukan dalam apa yang disebut pertarungan sampai mati ini. Era ini pada akhirnya adalah milik peradaban manusiamu. Peradaban obsidian kita hanyalah sisa-sisa, yang bertahan hidup secara kebetulan, dan hanya bisa menjadi pengikutnya. Yuzu berkata dengan acuh tak acuh, kalian cukup sadar diri. Siluet humanoid, Zero, dengan belak-belakan menyatakan, meskipun tempat ini terpencil, bukan berarti belum pernah ada penjinak binatang manusia di sini. Jadi, kami punya sedikit pemahaman tentang peradaban manusia. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa, Nol, di depannya ini mengerti bahasa umum planet leluhur. Mungkin banyak di antara mereka yang telah terintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Itu hanya tersembunyi dan belum ditemukan oleh manusia. Peradaban manusia Anda adalah peradaban yang inklusif dan terbuka. Mendengar pujian Ling, Yuzu melambaikan tangannya dengan acuh, berhentilah bicara omong kosong. Katakan padaku, manfaat apa yang akan kita dapatkan sebagai manusia dengan mengambil sisa-sisa peradaban obsidian ini? Siluet humanoid, Zero, langsung ke intinya tanpa basa-basi, menyatakan tanpa basa-basi apapun kondisi yang bisa ditawarkannya, segala sesuatu di dalam basis peradaban obsidian kita, benih peradaban ini. Pangkalan kami berisi catatan lebih dari 80% teknologi dan informasi luar biasa dari peradaban obsidian. Kami akan memberikannya tanpa syarat. Kekuasaan pengambilan keputusan spesifik ada di tangan kalian manusia, bukan di tangan Federasi Sia Timur kalian. Mendengar ini, Yuzu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu memiliki pemahaman yang baik tentang peradaban manusia di era kelima kita. Setelah hening sejenak, Yuzu mengangguk. Oke, tidak. Zero menggelengkan kepalanya. Kesepakatanmu saja tidak berarti. Karena tokoh kuat lainnya sudah ada di sini, silakan tunjukkan dirimu. Saat Zero selesai berbicara, sesosok perlahan muncul dari air hitam redup tak jauh dari sana. Dia adalah seorang pria parubaya yang berusia 50-an, dan dia tampak biasa saja baik dari segi bentuk tubuh maupun penampilan. Kepala Sekolah Yuan. Mata Dekan Tian Kui tiba-tiba melebar ketika melihat pria parubaya itu, dan ekspresinya menjadi sangat gembira. Saat melihat kepala Sekolah Yuan muncul, Yuzu membungkuk sedikit, sebuah detail yang menunjukkan statusnya tidak setinggi yang pertama.
Kepala sekolah Yuan melesat maju dan muncul di hadapan Zero sesaat kemudian. Ia berbicara dengan tenang dan lembut, kesepakatannya saja tidak dihitung. Jadi, bagaimana kalau aku ditambahkan? Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat di belakangmu. Zero menatap kepala sekolah Yuan dan mengajukan pertanyaan dengan nada serius. Kepala sekolah Yuan terkekeh, sepertinya Anda benar-benar memiliki pemahaman tentang peradaban manusia. Setelah berkata demikian, dia mengangguk sedikit, tentu saja termasuk. Bersambung,